Ya, karena yang kemarin kita hanya melihat mengenai bagaimana deskripsi datanya saja kan. Terus bagaimana insight-insight awalnya, gambar grafiknya seperti apa, sehingga harapannya dengan ada grafik lebih mudah untuk difahami, lebih cepat. Sebenarnya lewat tabel pun juga cepat, cuman kita harus ada effort untuk membaca si tabulasinya ya, data-datanya dibaca. Apalagi kita harus mempelajari terkait dengan masing-masing fieldnya apa gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan grafik, misalnya kayak Matplotlib kemarin, kita bisa custom kan, aksesnya apa, kita buat aja kalimat-kalimat yang jelas, yang mudah dimengerti. Misalnya kalau kita mau ngomongin sebaran data atau ngomong korelasi, kita bisa pakai scatter plot. Jadi kita ngomongnya juga pada saat presentasi dengan adanya scatter plot, kita bisa ngomong pola, bisa ngomong hubungan dan semuanya. Oke, Bailey, Brilian, selamat datang. Assalamualaikum, selamat sore. Suara Mister kedengaran yang baru Waalaikumsalam. bergabung? Oke, sip, mantap. Brilian. Dengar. Sip, thank you. Nah, cuman kemarin kita berhentinya lebih ke arah proses menerjemahkan data saja, belum sampai ke bagian prediksi. Nah, disinilah peran nanti yang namanya machine learning. Sebenarnya machine learning nanti ini akan dibagi menjadi dua pokok utama, yaitu yang pertama terkait dengan pengelompokan, yang satunya adalah terkait dengan bisa dibilang memprediksi atau prediction dengan menggunakan regresi. Nah, kalau statistik dasar biasanya belajarnya masih masih regresi itu. Dan kalau udah ngompok pengelompokan, bagian klasifikasi itu udah masuk ke bagian intermediate ke atas tuh kalau kita ngomongin statistiknya dari pelajaran statistiknya ya. Nah, di sini tapi kalau untuk di machine learning justru terkait dengan hal-hal klasifikasi, regresi itu semuanya malah terbagi menjadi ada yang basic sampai ke yang intermediate-nya semuanya ada. Jadi nggak ada tahapannya. Tapi kalau di statistik biasanya tahapannya kita belajar regresi dulu, baru kita ngomongin terkait dengan klasifikasi. Oke, jadi untuk yang baru bergabung, apakah ada pertanyaan mengenai project minggu lalu atau pembelajaran kita di minggu lalu? Belum ada? Kebayang ya apa yang udah kita lakukan selama ini terkait dengan utamanya di bagian data analisis. Karena terus terang, Mister menyampaikan di sini bagian data analisis itu kalau teman-teman lihat code-nya itu dikit banget kan, dikit banget. Justru interpretasinya atau chit-chatnya yang paling banyak, ngomongnya, menjelaskannya. Jadi lebih ke arah bagaimana kita melihat mengenai data yang ada itu, insight-nya apa sih yang bisa kita tarik, hipotesanya apa, kemudian nanti dari data tersebut kita bisa buat, kalau misalnya kita ngomong bisnismen dan sebagainya, kita mau bisa buat proyek apa, kalau kita ngomong kebijakan kita bisa ngomong nanti membuat apa gitu kan. Jadi macam-macam di situ. Cuman ya memang sekali lagi teman-teman harus belajar juga yang namanya statistik gitu ya. Kita sama-sama belajar bagaimana menginterpretasikan statistiknya, mean, median, modusnya, kemudian box plotnya, scatter plot, ada outlier dan sebagainya. Nah, di sini kita kan kalau nggak ada pertanyaan, di sini kita akan coba bahas terkait dengan next stepnya, yaitu pelajaran terkait selanjutnya mengenai memprediksi suatu pengelompokan atau nilai dari variabel atau objek tertentu dalam suatu data. Oke, sekarang Mister akan masuk ke bagian materinya. Izin Mister akan share screen dulu. Oke, yes. Di sini kita akan mulai belajar terkait dengan pembelajaran machine learning. Jadi pembelajaran mesin itu seperti apa sih gitu kan? Nah, seperti yang Mister sampaikan tadi di awal, yaitu nanti kita akan coba membagi menjadi dua hal, klasifikasi dan prediksi atau pengelompokan dengan suatu peramalan nilai tertentu. Nah, di sini nanti kita akan coba belajar mengenai pengelompokannya terlebih dahulu terkait dengan klasifikasi. Menggunakan apa? Menggunakan KNN, K nearest neighbor. Nanti kita akan coba lihat bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana konsepnya, kenapa kok itu kita pakai dan kenapa kok di klasifikasinya itu kita menggunakan seperti ini gitu. Nah, sebelum masuk ke dalam proses pembelajaran machine learning, secara umum, biasanya kalau kita ngomong mengenai pengujian, itu ada eksperimen dan kontrol. Jadi ada dua kelompok, minimal ada dua kelompok. Kalaupun terpaksa tidak ada dua kelompok, ada satu kelompok di mana satu kelompok itu misalnya ada treatment tertentu. Ada treatment awal dan nantinya ada treatment akhir. Sehingga nanti kita bisa mengetahui di pengujian ini efektif nggak sih apa yang udah kita buat, model yang kita buat gitu. Misalnya kalau kita ngomongin mengenai
model. Nah, kalau di slide ini nyebutnya pengujian A, B. Jadi pengujiannya di sini A itu sebagai kontrolnya, B-nya sebagai eksperimen. Atau kalau kita ngomongin satu kelompok tertentu, tidak ngomongin dua kelompok, A itu sebagai model awalnya, model kontrolnya, B itu dengan kelompok yang sama setelah mendapatkan treatment. Kemudian hasilnya akan diuji lagi dibandingkan dengan posisi yang awal tadi. Tapi pengujian A dan B ini kadang juga mengalami beberapa permasalahan atau beberapa hal terkait dengan kendala-kendala yang harus dihadapi gitu ya. Contohnya yang tadi Mister, yang paling sederhana adalah kita sulit untuk menentukan atau mendapatkan dua kelompok secara sekaligus kontrol dan eksperimen. Kalaupun ada biasanya nggak komplit. Misalnya kita butuh 10, butuhnya ratusan, yang dapatnya cuma puluhan, 30 dan sebagainya. Akhirnya kita butuh yang namanya asumsi-asumsi. Nah, dari beberapa kendala-kendala seperti itu, otomatis kan kita berpikir ya bagaimana cara memprediksinya supaya nanti pada saat kita melakukan klasifikasi atau melakukan prediksi data dengan menggunakan regresi, itu harapannya kalaupun nanti melenceng dengan data yang seadanya tadi, data yang kecil tadi, itu melencengnya nggak terlalu jauh. Nah, disitulah peran machine learning. Machine learning di sini. Jadi tujuannya lebih ke arah pengujiannya supaya akurasinya itu bagus, data yang dihasilkan pun juga tidak mengecewakan dari apa yang udah kita prediksi dengan hasil realnya nantinya ke depannya. Beberapa hal untuk pengujian tersebut kita bisa sebutnya variabel-variabelnya itu adalah sebagai suatu metrik, di mana metrik ini merupakan indikator numerik ya, numerik. Jadi garis bawahnya adalah indikator numerik yang bisa dijadikan patokan kita atau penghitungan kita untuk menentukan efektivitas dari suatu data. Kalau datanya itu terkait dengan produk misalnya, berarti produk tersebut gitu ya. Kalau data itu mengenai suatu prediksi, misalnya kita ngomong nilai mata uang, berarti terkait dengan pergerakan mata uang tersebut dan sebagainya. Jadi tergantung dari bentuk datanya. Nah, itu semua kita sebut dengan metrik. Secara umum tahap pengujian itu yang pertama otomatis kita butuh data. Kemudian yang kedua kita butuh hipotesis mengenai apa yang harus kita uji. Seperti yang sebelumnya, kita melihat bahwa contohnya yang kemarin kita mengenai pembelajaran kita mengenai nilai dari siswa ya atau performan siswa ya. Kita punya hipotesis bahwa dengan course kita dia akan nilainya semakin meningkat. Nah, kita tunjukkan beberapa fakta-faktanya dari data-data yang udah kita dapatkan. Nah, itulah guna dari di bagian pengujian ini. Nah, pengujian ini tidak hanya sekedar menunjukkan fakta-fakta seperti yang udah kita lakukan kemarin, jadi sekedar deskripsi, tapi lebih ke arah pembentukan nanti misalnya pengelompokan model. Jadi ketika nanti misalnya ada siswa baru yang betul-betul baru yang tidak ada di data kita, tidak ada data sama sekali, ada siswa baru, kemudian kita lakukan pretest post-test misalnya untuk melakukan seleksi awal, mengetahui bagaimana kemampuan dasar dia, kita udah bisa memprediksi, oh ini berdasarkan model yang udah kita buat dari metrik yang udah kita dapatkan dari data-data sebelumnya, kita bisa memprediksi kira-kira orang ini masuk ke bagian kategori apa nih. Nah, jadi lebih ke arah ke situ. Kemudian tentunya sebentar masuk ke sini dulu. Tentunya metrik-metrik tadi itu juga harus melewati beberapa persiapan-persiapan ya, seperti yang udah kita lakukan sebelumnya, ada cleaning, ada pengecekan datanya dan sebagainya. Supaya apa? Nanti pada saat kita melakukan pembuatan model yang tadi kata kuncinya adalah dia menggunakan model numerik atau tipe data numerik, semuanya bisa terakomodir dengan baik dan bagus. Nah, termasuk juga dengan pengecekan tipe data. Kalau memang dia masih bentuknya string, mau nggak mau harus kita format atau kita convert ke dalam bentuk numerik yang akan kita bisa olah menjadi suatu perhitungan-perhitungan matematis sehingga membentuk suatu model. Oke, nah ini terkait dengan pelajaran mesinnya. Nah, sekarang kita melihat lagi bagaimana irisan-irisan terkait dengan data science-nya. Data science itu di tengah-tengah tuh. Tapi sebelum masuk ke tengah-tengahnya, karena tengah-tengah ini akan semuanya tercover. Jadi dia harus menguasai matematik, kemudian subjeknya apa yang akan dibawakan, kemudian algoritma dan codingnya juga harus kuat juga. Yang sebenarnya kalau untuk coding dan algoritmanya pun itu lebih cenderung mudah dipelajari karena modul-modulnya sudah tersedia. Sementara kalau matematik dan statistiknya kita harus benar-benar tahu filosofi dari masing-masing statistiknya. Bagaimana gunanya, apa manfaatnya dan sebagainya. Nah, terkait dengan subjeknya pun sama. Jadi lebih ke arah kalau di bagian data science ini terkait dengan computer science-nya itu lebih ke arah supporting.
Oke, sekarang lanjut, apa sih definisi machine learning sendiri? Jadi dia lebih ke arah penyelesaian atau pembentukan model, di mana pembentukan model ini nanti gunanya untuk memprediksi suatu hal. Bisa untuk memprediksi nilai atau mengelompokkan suatu. Dan modelnya ini bukan melakukan secara langsung ya. Misalnya contoh kayak matematis, ibarat katanya kalau nanti misalnya segitiga itu, kalau nanti misalnya nilai dari matematiknya tinggi, udah pasti nanti nilai bahasanya tinggi. Enggak seperti itu. Jadi lebih ke arah bagaimana kita memodelkan sesuatu yang nantinya akan kita coba. Kita coba ya, kita coba untuk memprediksi. Kenapa Mister bilang kita coba? Karena ada error di situ. Nah, disinilah peran akurasi. Nah, kembali ke tadi yang Mister jelaskan di awal. Jadi model itu nanti akan ada akurasinya. Akurasi ini akan menentukan seberapa besar error nanti yang akan kita terima. Kalau memang itu udah kita perhitungkan bagaimana hasilnya, kemudian kita tahu resikonya seperti apa, udah oke, ya udah kita jalan. Jadi lebih ke arah situ untuk interpretasinya nanti. Nah, beberapa hal terkait dengan ilmu-ilmu yang harus dipelajari dalam pembentukan model adalah yang pertama statistiknya, kemudian terkait dengan probabilitasnya, kemudian teori-teori grafiknya. Untuk grafik ini cocoknya untuk menggambarkan apa, grafik pie menggambarkan apa, batang menggambarkan apa, scatter plot menggambarkan apa, box plot menggambarkan apa. Nah, itulah yang tadi Mister menyampaikan bahwa yang seperti ini core-nya. Core itu intinya dari data science. Sementara yang lainnya itu lebih ke arah supporting. Ketika kita udah tahu, oke kita pakai box plot, berarti kita code-nya langsung menggunakan matplot. Kemudian kita bisa lihat nanti di bagian code-nya kita pakai describe. Jadi menyesuaikan. Jadi bukan berangkat dari kita ingin, wah aku mau KNN gitu. Sementara itu nggak tepat. Nah, hati-hati. Karena modelnya banyak banget. Modul-modul yang bisa dipakai di Python banyak banget untuk data science. Oke, ini terkait dengan beberapa model. Nah, contoh-contoh model yang nanti bisa dibentuk itu bisa berupa kuantitatif ataupun kualitatif. Contohnya kayak perakiraan cuaca yang dia dihitung langsung dari suhu udara, udah real kuantitatif ya berupa angka, suhunya berapa derajat, entah Celcius, entah Kelvin dan sebagainya. Nah, terkait yang selanjutnya mengenai data kualitatif, misalnya kebutuhan pemberian pinjaman. Kalau kita ke bank-bank, kredit, bagaimana pengajuan kreditnya, apakah diterima atau enggak. Nah, proses diterima atau enggak itu kan harus melakukan seleksi dari beberapa data-data kualitatif. Contohnya apa, tunggakannya bagaimana, sikap orangnya seperti apa dalam menanggapi tagihan dan sebagainya, bagaimana bergaya hidupnya. Itu kan data-data kualitas. Nah, kita buat coba untuk numerik. Karena apa? Balik lagi definisi untuk memprediksi atau membuat model harus berupa numerik. Jadi mau nggak mau kita harus mengkonvert itu semuanya. Jadi ada beberapa bentuk model yang peruntukannya pun juga akan berbeda-beda. Urutan untuk pembuatan modelnya juga seperti yang sebelum-sebelumnya, pasti ada yang namanya persiapan data. Makanya tadi Mister menyampaikan bahwa ini bukan hal terpisah dari yang sebelumnya ya. Jadi tetap ada persiapan datanya, cuman kita menambahkan terkait dengan ada prediksinya sekarang. Kemarin deskripsi saja, menggambarkan. Kalau istilah statistik bilangnya kita memotret. Kemarin itu dipotret sesuai data, kita sampaikan fakta. Datanya ada, faktanya ada. Sekarang waktunya kita untuk mencoba untuk memprediksi gimana sih kalau misalnya ada data yang baru datang. Karena realnya kondisi kehidupan itu selalu berubah kan. Next week bisa berbeda, besoknya aja bisa beda, 1 jam lagi aja bisa beda. Gitu ya. Nah, di sini kita akan coba belajar bareng-bareng bagaimana cara kita memilih algoritma dasarnya untuk membuat prediksi dan bagaimana parameter-parameter modelnya. Oke, asumsinya persiapan data udah kita kerjakan yang kemarin, tapi tenang aja, nanti kita pada saat melakukan pemodelan, kita juga akan sedikit-sedikit mereview terkait dengan persiapan datanya. Jadi misalnya kayak kemarin melihat gambaran data itu masih tetap kita lakukan di sini supaya lebih komprehensif lagi dan lebih kebayang lagi bagaimana alurnya mulai dari A sampai Z-nya nanti terkait dengan parameter pembentukan model, mulai dari pemilihan algoritma dasarnya dan parameter model. Oke, sekarang teman-teman coba buka semuanya ke bagian course-nya di Algo Python-nya. Kita akan coba memprediksi nasib penumpang Titanic. Jadi ada data Titanic di situ, mengenai data-data Titanicnya. Nanti ada beberapa penjelasannya di sini. Ada beberapa variabel yang nanti akan kita lihat. Nah, ini keterangan dari masing-masing variabelnya. Untuk melihat variabel atau data frame-nya, kita bisa gunakan
pelajaran yang sebelum-sebelumnya, bagaimana cara kita menganalisis data di awal atau melihat insight di awal dengan menggunakan PD, read, CSV, kemudian kita print dari 5 teratasnya seperti apa. Oke, sekarang Mister akan coba stop dulu share screen-nya. Mister akan ganti menjadi entire screen supaya nanti kebayang bersama-sama antara PowerPoint dengan oke, udah kembali. Terakhir kita masuk ke sini di bagian analisis kumpulan datasetnya. Jadi pertama kita mau lihat dulu bagaimana sih bentuk dari Titanic CSV. Kita mulai dari awal ya. Karena kita mulai dari awal. Mister akan pindah ke mana Python. Ini dia. Oke, Mister akan buat. Nah, ini yang sudah Mister coba based on yang cerita dari si PowerPoint tadi. Mister udah coba mengerjakan sebelumnya. Jadi nanti kalau ini di running, harapannya adalah kita bisa memprediksi nanti di bagian tesnya itu akurasinya berapa sih kalau kita gunakan data-data tes yang udah kita sediakan. Nah, bagaimana sampai ke sini? Kita akan mulai dari awal, kita akan mulai bareng-bareng lagi. Mister akan buat, terserah nama filenya apa. Di sini Mister akan buat namanya Titanic main.py. Oke. Untuk nama filenya terserah, teman-teman bisa pakai apa saja. Nah, ini kalau misalnya teman-teman butuh terkait dengan rangkuman-rangkuman yang sebelum-sebelumnya, bisa teman-teman lihat di data science-nya lagi yang kemarin udah sempat Mister share ya. Boleh. Nah, di sini yang kita masuk adalah pada saat di pembelajaran mesinnya ya, di bagian nomor berapa ya? Bentar, kita ulang lagi. Kita tutup dulu. Nomor 2 ya. Ya, nomor 2. Di lesson 2. Silakan dicek apakah udah masuk semuanya. Belum, bukan. Nomor 1, salah. Nomor 1 yang M4P1 algoritma pembelajaran mesin. Nomor 1 ya, yang di model basic of machine learning-nya. Teman-teman klik di sini nanti udah tersedia beberapa file yang nantinya akan kita bisa gunakan untuk melakukan analisis data Titanic. Nah, ini data CSV-nya seperti biasa kita menggunakan CSV. Kemudian nanti kita akan buat di Titanic main.py. Kalau Mister di sini ya, karena di sini udah Mister coba kerjakan untuk yang main.py-nya. Mister pindah ke sini dulu. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba seperti di awal tadi. Kita harus lakukan persiapan data dulu. Kita harus tahu dulu bentuk datanya seperti apa. Asumsinya Mister kan belum tahu ya, tapi sebelumnya udah nyoba ngeliat bagaimana datanya. Kita akan coba mulai dari awal. Import pandas SPD. Kemudian kita define variable data frame, di mana data frame ini nanti akan membaca file CSV-nya. pd.read CSV. Kita copy nama filenya, lengkap sama ekstensinya. Oke, kemudian print df head. Kita coba apakah berhasil kita read datanya. Oke, kita udah berhasil nge-read datanya ya. Di sini juga udah ada beberapa variabelnya. Nah, Mister pindah lagi ke bagian variabel di PowerPoint-nya. Ini dia. Nah, di sini nanti akan temukan beberapa variabel di mana masing-masing variabel ini mempunyai keterangan masing-masing, passenger ID adalah nomor urutnya, kemudian survive-nya ini adalah penumpang itu selamat atau enggak statusnya, kelasnya ini kelas kabin, P kelasnya itu kelas 1 tertinggi, 2, 3 itu makin rendah, kemudian nama penumpang, jenis kelamin, umur, kemudian satunya ini adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan yang ada dalam pasangannya, kemudian parts adalah jumlah total orang tua, tiket, nomor tiket, fare, kabin, embark. Embark ini maksudnya adalah pelabuhan tempat penumpang ini naik kapalnya. Kalau kabin ini nomor kabinnya, beda dengan yang P kelas tadi ya. Ini kelas kabin. Jadi misalnya ada eksekutif, ada ekonomi kayak gitu-gitu ya. Cuman di sini udah dimodelkan dalam bentuk numerik 1, 2, dan 3. Kalau nggak salah ada 3 kelas. Nanti kita cek bersama. Semua ini kembali lagi pada dasarnya enggak semuanya kita
lakukan analisis. Kita yang butuh aja apa yang dibutuhkan. Kalau ternyata misalnya contohnya kayak passenger ID, ini hanya nomor urut. Kira-kira butuh nggak? Kalau teman-teman untuk analisis data hanya nomor urut aja 0, 1, 2, 3, 4 sampai 100. Dan kita mau memprediksi bagaimana nasib dari si misalnya pengelompokan dari si Titanic, penumpang Titanic ini, apakah dia kemungkinan akan terselamatkan atau dia akan meninggal di kapalnya. Kan nggak butuh ya, maksudnya itu nggak terlalu signifikan kalau mau dipakai pun dalam analisisnya, dan itu nggak ada arti apa-apa nomor 1, 2, 3. Emang kalau nomor 1 dia bakalan ada kemungkinan survive-nya lebih tinggi daripada nomor 100 kan nggak. Jadi hal-hal yang nggak berhubungan kita bisa langsung hapus, kita drop, istilahnya seperti itu. Jadi ada yang passenger, contohnya lagi ada misalnya apalagi ya, nama gitu kan, nggak ada hubungannya sama kondisi survive atau enggaknya, dan seterusnya ya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Nah setelah itu kita akan coba lihat parameter atau variabel metrik dulu. Metriknya yang akan kita gunakan kira-kira apa. Nah tanda-tandanya apa? Nah contohnya itu bagaimana terkait dengan kita mendeteksi sifat-sifat yang saling mempengaruhi. Contohnya yang pertama terkait dengan jenis kelamin. Perempuan, anak-anak, dan penumpang kelas 1 memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Apakah iya? Kemudian penumpang yang tidak berpergian sendirian memiliki peluang lebih besar untuk diselamatkan, dan seterusnya. Ada berbagai macam kemungkinan-kemungkinan. Nah di situ kita akan coba mendeteksi mengenai bagaimana sih kemungkinan-kemungkinan itu terjadi, atau bagaimana kita membuat hipotesis dari beberapa kemungkinan tersebut. Kita ambil contoh yang pertama terkait dengan jenis kelamin. Kita mau ngecek apakah jenis kelamin ini dengan survive tadi itu berpengaruh sih, atau ada hubungannya apa enggak. Kita bisa lihat misalnya ntar dari posisi proporsi dia selamat atau enggaknya, dari si cowoknya dengan ceweknya seperti apa. Nah kita bisa lihat dengan menggunakan mean. Jadi kita analisis dulu, kita misalnya fokusnya lebih ke arah nomor 1 dulu ya, mengenai jenis kelamin mempengaruhi terkait dengan survive atau tidaknya orang yang ada di Titanic. Kita contohkan di bagian jenis kelaminnya. Nah sekarang kita mau lihat dulu survive-nya apakah betul seperti ini nanti kalau kita running. Oke, sekarang kita mau lihat dulu hipotesis di awalnya. Hipotesis di awal, jenis kelamin untuk orang yang survive. Orang survive. Oke. Hipotesis. Oke. Jadi pertama kita harus membuat grupnya dari kelompok yang survive tadi berdasarkan jenis kelaminnya ya. DF group by. Print df dot group by sex. Kemudian apa yang mau kita hitung di sini? Kalau kita ngomongin minnya berarti kita mau hitung di bagian survive-nya. Min ini, kita lihat dulu. Di sini udah kelihatan. Nah, lihat. Di survive ini 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ini nilainya antara 0 dan 1. 0 artinya itu dia meninggal. 1 artinya dia berhasil hidup. Nah, kalau kita menggunakan min untuk menghitung posisi dari data yang isinya hanya 0 dan 1. Ingat ya, biner ya, 0 dan 1. Itu sama dengan kita ingin mendapatkan proporsinya. Kebayang nggak? Oke, kita buat contoh simple aja. Ada 3 orang anak atau 4 orang anak yang dia mempunyai, misalnya karakternya satu adalah dia itu 2 orang anak suka bermain bola dan 2 orang anak lagi suka bermain bulu tangkis. Misalnya yang bermain bola Mister kasih angka 1. Yang bermain bulu tangkis Mister kasih angka 0. Kalau kita buat minnya itu adalah rata-rata atau proporsi dari pembagian pengelompokan yang tadi. Coba kita lihat ya. 1. Bisa pakai ini aja deh. Tadi ada 1, 1, 0. Di mana 1 itu untuk yang apa tadi? Bola ya, hobinya. Yang 0 adalah yang bulu tangkis. Oke. Nah, kalau kita gunakan min, kalau min itu kan seluruh data dijumlah, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Betul ya? Berarti kalau ini dijumlah itu hanya ada 2. 2 dibagi 4, minnya dari kelompok ini itu adalah
0,5. Itu minnya. Dimana min ini adalah total dari angka yang satu. Apa angka satu? Bola. Berarti proporsinya adalah bola itu 50%, sementara yang 0 sisanya bulu tangkis itu berarti kita bisa langsung menuliskan seperti ini. Kalau ini tadi misalnya berarti 50%, sementara yang bulu tangkis adalah 1 dikurangi 50%, sama dengan 50%. Bayang ya, ini untuk kasus yang memang dia biner ya, bukan yang kasus lain. Ini khusus kasus spesial. Min bisa menjadi proporsi itu karena kondisinya seperti ini. Jadi kalau misalnya pun nanti ternyata di sini ada satu lagi, berarti ini kan 75% ya, berarti kan 0,75. Jadi di sini kita nggak perlu ngitung nolnya itu berapa angkanya, 1 dibagi dengan 4 gitu kan, nggak perlu ngitung seperti itu lagi, langsung aja dikurangi 1 dikurangi 0,75 atau 1 dikurangi 75%. Sama seperti yang ada di kasus di bagian survive ini. Nah, karena ini datanya banyak, ya kurang lebih prosesnya dia untuk membentuk proporsi itu dengan menggunakan min. Ya, kebayang ya. Dari sini mau ditanyakan dulu? Belum ada? Oke, kalau belum ada Mister lanjutin. Jadi kembali ke bagian data kita. Kita ambil data survive-nya. Kita copy. Kemudian di sini kita panggil fungsi min. Dan kita running. Oke, kita dapat ya hasil yang sama seperti yang ada di PowerPoint. Kita mendapatkan proporsi dari female-nya itu 74%. Dan by data di sini faktanya menyebutkan bahwa orang yang survive itu kebanyakan perempuan daripada cowok, kan gitu. Nah, sekarang kita mau melihat, misalnya mau melanjutkan lagi nih. Oke, kita nggak cuma di bagian perempuan aja, berhenti di perempuan, tapi kita coba ngomongin di bagian kabinnya atau kelas kabinnya yang tadi ada level 1, 2, dan 3. Nah, kembali ke bagian presentasi PowerPoint-nya. Jadi yang ada di sini nggak kita selesaikan saja. Oke, cukup selesai, habis itu kita melanjut ke proses prediksinya. Kita lihat dulu terkait dengan bagaimana hubungannya dengan kelas kabinnya. Di mana ada kelas 1, 2, 3. Kelas 1 itu tertinggi, 2, 3 semakin rendah ya. Kita bisa gunakan pivot table untuk melihat bagaimana proses minnya atau bagaimana kondisi untuk umurnya nih. Misalnya kita mau melihat umurnya. Umur karakteristik umur untuk yang survive itu dan yang dia mempunyai kelas 1, 2, 3 itu seperti apa. Kita buat dulu pivot table-nya. Sekarang kita cek umur, cek sebaran umur based on survive dan apa tadi ya, survive dan kelas kabin. Kelas kabin. Oke. Kita buat dengan menggunakan pivot table ini ya. DF, data frame kita, seluruh data frame kita. Kemudian kita pivot table kan dengan menggunakan index, column, values, dan agregat functionnya min. Untuk values-nya yang akan kita hitung adalah age-nya. Jadi rata-rata ini adalah rata-rata age ya. Bukan rata-rata kelas kabin, bukan rata-rata survive. Tapi age-nya. Kita ingin melihat sebaran umurnya. Nah, kita buat print df.pivot table kurung buka kurung tutup. Yang pertama adalah kemana tadi? Oh, ini indeksnya tadi misalnya kita pakai apa tadi? Survive ya. Survive. Indeks itu yang ada di kolom sebelah kiri. Kemudian kolumnya, columns itu adalah headernya itu adalah P class ya, P class. Kelas kabinnya. Kemudian values-nya yang akan kita hitung rata-ratanya itu adalah age. Ketutup tulisan age-nya. Sekarang agg function. Kita pakai yang min. Sekarang kita running. Apakah berhasil kita buat pivot table-nya? Oke, jadi bagian indeksnya itu sebelah sini, kolomnya sini, barisnya ya, di bagian baris ini 01-nya. Yang ini adalah kolomnya, headernya. Kalau kita lihat di sini cenderungan untuk rata-rata umurnya itu lebih tinggi yang di kelas 1.
di bagian kelas 2 dan kelas 3. Semakin ke kanan dia semakin muda umurnya. Rata-ratanya ini ya, kita ngomongin rata-rata. Jadi ada kemungkinan yang di kelas 1 ini adalah orang-orang yang sudah mapan, sudah cukup banyak pengalaman hidupnya atau nih udah sangat tua-tua gitu ya di sini. Jadi kita berkumpul di kelompok yang kabin 1. Nah, terus selanjutnya setelah kita dapatkan ini ya bahwa ini interpretasinya tadi yang Mister sampaikan terkait dengan umur. Jadi umurnya itu lebih banyak yang tua-tua itu berkumpul di kelompok 1. Dan kalau kita lihat di bagian survive-nya itu untuk yang tidak selamat 0 ya, yang tidak selamat itu selalu lebih besar ya daripada yang selamat. Kita lihat proporsinya, umurnya rata-ratanya dia lebih besar ya. Jadi ketika dia, maksudnya ini lebih ke arah bukan proporsi ya, apa itu umurnya, rata-rata umurnya cukup masuk akal, ya kan? Kebayang nggak kalau lagi ada kejadian atau bencana, orang-orang yang lebih muda itu pasti lebih cepat atau lebih cekatan untuk merespon bahaya daripada orang yang sudah berumur. Nah, sama seperti ini. Jadi dia lebih terlihat untuk bagian umur yang dia nggak berhasil bertahan hidup cenderung lebih tua daripada orang-orang yang dia bertahan hidup. Ada kemungkinan juga kalau misalnya di situ ada anak-anak cukup banyak misalnya. Nah, yang diselamatkan pasti anak-anak dulu karena kita ngomongin lebih ke arah prosedur dalam penyelamatan, entah itu transportasi laut, udara, entah darat dan sebagainya. Biasanya memang anak-anak didahulukan, ditolong terlebih dahulu. Oke, nah sekarang selanjutnya terkait dengan, nah ini metriknya. Tadi kita udah melihat beberapa karakteristik atau insight-insight awal mengenai bagaimana melihat hubungan survive dengan jenis kelamin, kemudian bagaimana sebaran rata-rata umur yang berhasil bertahan hidup, ternyata kebanyakan dia lebih muda daripada orang yang tidak bertahan hidup. Ini rata-rata ya, kita ngomong rata-rata. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana sih kalau kita membuat dari sistemnya prediksi. Kalau tadi hanya menyampaikan fakta-fakta, masih di kondisi kita sebelum-sebelumnya, pelajaran sebelum-sebelumnya, yaitu kita hanya memotret bentuknya seperti ini, tapi kita belum bisa memastikan, memprediksi ke depannya. Kalau nanti ada passenger baru, misalnya dia umurnya sekian atau dia punya karakteristik dia beli kelas kabinnya nomor 1 nih Mister, kemudian dia jenis kelaminnya sekian, umurnya sekian, apakah dia nanti diprediksi akan survive atau enggak? Nah, kita belum bisa. Kenapa? Karena kita belum bisa bentuk model. Nah, sekaranglah kita mau buat modelnya dengan terlebih dahulu menghilangkan beberapa variabel yang tidak kita butuhkan. Contohnya kayak tadi passenger ID, nomor-nomor ID yang hanya berupa urutan itu tidak akan mempengaruhi hasil dari model, nggak ada artinya kan gitu. Nama, tiket, nomor kabin, ini nomor kabin ya, bukan kelas kabinnya. Kalau kelas kabinnya ada ini P class. Karena P class bisa jadi kemungkinan kalau kita ngomong di pesawat misalnya ya, eksekutif itu biasanya ada di paling depan, di mana paling depan dekat dengan pintu keluar kalau kita mau pesawat. Kalau di ngomong terkait dengan kapal laut misalnya, kapal laut yang sudah ini ya, bukan yang kapal feri ya, kapal penumpang yang memang untuk jarak jauh, biasanya kabin-kabin kelas pertama itu dirancang lebih besar, lebih luas, lebih mudah untuk orang yang ada di dalam itu bergerak untuk lari, entah itu melarikan, entah itu menyelamatkan diri, dekat dengan mungkin sekocinya dan sebagainya. Jadi di sini banyak kemungkinan-kemungkinan yang mungkin perlu kita asumsikan sehingga kita bisa melihat oke, kita nanti yang perlu diolah kira-kira yang mana. Karena begini, sebenarnya kalaupun dia muncul secara analisis mungkin tidak akan berdampak terlalu tinggi. Cuman pada saat kita melakukan running dalam proses pengolahan, resource yang dipakai otomatis akan menambah beberapa variabel ini. Sehingga resource-nya juga akan bertambah pula. Bisa jadi nanti ke dalam sistemnya jadi nge-lag, kemudian jadi ngehang dan sebagainya. Jadi kita buat memang seefisien mungkin, seoptimal mungkin variabel yang akan kita gunakan. Jadi ada passenger ID, name, tiket, dan kabin yang nantinya akan kita coba untuk hapus dengan menggunakan metode drop atau fungsinya drop. Nah ini dia. Berarti data frame yang udah ada kita drop, kita panggil nama-nama kolomnya, kemudian kita buat aksisnya itu sama dengan 1. Kenapa? Karena kita based on kolom name-nya. Karena lebih mudah terdeteksi kan kalau kita langsung menyebutkan kolom name-nya. Jadi kita nggak
bingung menghitung ini indeks keberapa ya kolom ini atau field ini dari data frame kita. Sehingga kita gunakan aksi 1. Aksi 1 ini menandakan bahwa kita akan melihat based on key parameternya. Key parameternya itu adalah column name-nya. In place di sini adalah perubahannya nanti akan langsung ditimpa ke data frame yang kita panggil di sini nanti. Jadi data frame ini nanti akan langsung teroverride dengan data yang sudah kita lakukan drop ini tadi. Jadi udah hilang nanti semuanya kolomnya yang udah kita define tadi. Sehingga nanti bentuknya kurang lebih kita panggil dalam bentuk array untuk kolom-kolomnya. Kemudian aksisnya kita setting 1 dan in place-nya kita set up true. Nah, sekarang kita kembali ke bagian code-nya di sini. Kita menghapus variabel tidak diperlukan. Jadi di sini kita udah langsung mencoba memfilter variabelnya yang nggak diperlukan. Maksudnya nanti ngefeknya ke bagian cleaning ya. Kalau ternyata itu banyak hal yang kurang baik datanya, itu malah jadi enak ke kita karena variabel itu udah nggak dibutuhin, berarti kita nggak perlu cleaning itu. Jadi nanti yang di cleaning betul-betul yang memang dibutuhkan oleh kita untuk pemodelan. Menghapus, bukan menghapus. Oke. Jadi kita panggil dulu data frame-nya, kemudian kita panggil fungsi drop, kemudian kita buat array dari masing-masing namanya tadi. Kita buat dulu df info aja ya di sini supaya enak. Print df.info. Tinggal kopas-kopas aja nanti. Oke, dapat gak? Nah, ini dia. Yang nggak kita butuhkan adalah passenger ID yang pertama. Kemudian yang kedua, name-nya, nama penumpangnya. Yang ketiga, tiket. Nah, ini kan kebetulan lihat nih, objek nih. Name objek juga. Jadi dengan kita memfilter dari awal itu lebih enak. Nomor kabinnya. Oke, drop passenger ID dan sebagainya udah kita panggil dalam bentuk array. Kemudian ini kita buat komanya ada di mana parameter selanjutnya? Oke, di dalam ya. Sini aksisnya kita setup sama dengan 1, mengindikasikan bahwa kita akan menghapus berdasarkan key parameter ini ya. Kemudian in place-nya kita buat dia true supaya dia langsung override data frame yang punya kita ini. Nah, ini kalau kita lihat tadi kan di sini data frame-nya masih lengkap ya, ada titik-titiknya nih, panjang sampai ke sana. Ada kabinnya juga. Nah, sekarang nanti kita lihat. Kalau udah di drop seperti ini, jadinya data frame-nya seperti apa ya? Apakah sudah berhasil kita drop atau belum? Nah, lihat ya. Ini adalah hasil dropnya, data frame. Terlihat bahwa passenger ID, name, tiket udah nggak muncul lagi di sini. Nah, ini head yang pertama, passenger ID. Kemudian ada namanya, ada kabinnya juga ada, dan sebagainya, masih lengkap. Nah, ini yang udah kita drop. Jadi dia akan langsung override. Tadi Mister kan ngeprintnya dari yang di atas ya, di bagian df head ini ya. Nah, sekarang yang ini. Oke, jadi udah berhasil ya untuk di bagian dropnya. Ini pakai head aja biar nggak terlalu panjang. Setelah itu baru kita cek lagi print df info. Karena kita udah menentukan ini, maka kita perlu melihat bentuk datanya. Apakah sudah siap untuk diolah atau perlu kita lakukan cleaning. Tetap ya, tahap persiapan itu wajib kita lakukan. Survive. Nih. Datanya sedikit aneh ya. Harusnya 891 ya. Kolom ini kan baris ya, dalam bentuk baris semuanya nih. Dan satu fieldnya itu harusnya ada 891 semuanya. Ini juga embark. Ini ada yang kurang datanya. Ada yang missing ini harusnya. Ada yang missing value atau ini karena di non null ya. Berarti yang lainnya ada missing value-nya. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana sih kita nanti mengisi bagian missing value-nya. Nah, sebelum ke situ teorinya sedikit Mr. Review. Untuk mengisi missing value itu ada berbagai macam. Yang pertama, kita hapus saja. Jadi age kita hapus. Hati-hati gitu kan. Sekarang untuk kasus ini age kita butuhkan. Kenapa? Karena kita ingin melihat. Tadi kita lihat bahwa ada loh ternyata korelasinya. Orang-orang yang selamat itu ternyata
lebih muda daripada orang-orang yang nggak selamat. Dan secara logika juga, orang yang masih muda itu akan lebih mudah menanggapi respon ketika ada bencana daripada orang-orang yang sudah tua. Dari sisi fisik, dari sisi refleks dan sebagainya itu betul gitu ya. Nah, hati-hati jangan dihapus berarti. Berarti untuk yang menghapus terkait dengan field age seperti yang kita lakukan di drop itu tidak rekomendasi. Berarti cara yang kedua apa? Selain menghapus yaitu kita missing value-nya harus diisi dengan fill NA. Nah, untuk mengisi fill NA ini ada beberapa cara. Yang pertama, kita bisa gunakan min-nya, rata-ratanya. Yang kedua, nilai modusnya atau nilai yang sering keluar. Misalnya dari penumpang 10.000 itu kebanyakan umurnya itu adalah 60-an. Ya udah kita isi 60. Yang ketiga bisa dari mediannya, nilai tengah. Jadi kita cari nilai tengah masing-masing. Kalau misalnya kita kelompokkan tadi kan kabin 1, kabin 2, kabin 3 kelasnya ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nilai tengah dari masing-masing kabin itu apa? Berapa? Yang selamat misalnya. Atau yang nggak selamat misalnya dan sebagainya. Dan banyak lagi caranya. Nah, sekarang kita akan coba menerapkan salah satu cara dari yang saya sebutkan tadi terkait dengan bagaimana cara kita memasukkan missing value ini atau menjustifikasi missing value ini dengan cara menggunakan mediannya. Sekarang kita balik lagi ke bagian presentasinya. Kita udah mengetahui ada dua yang bermasalah. Jadi bagaimana kita harus membuat terkait dengan ininya. Apa itu namanya? Missing value-nya tadi. Nah, ini yang pertama kita akan benerin terkait dengan port atau pelabuhannya, embark. Kita mau cek dulu karakteristik dari embark ini seperti apa. Kita lakukan cek karakteristik embark. Print df embark tulisannya gimana? Ini value count, fungsinya kita panggil, kemudian kita running. Harusnya nanti munculnya kan seperti ini ya, S-nya 644. Mana? Ini dia. S itu apa? Southampton ya, Southampton. C itu apa? Pokoknya nama-nama pelabuhan ya gitu ya. Nah, di sini diketahui bahwa nilai dari yang paling banyak muncul tadi, cara yang pertama tadi, kita menggunakan yang modus. Kita gunakan yang 644 ini sebagai nanti kalau ketemu missing value udah kita isi aja sekian. Pakai yang S aja. Kenapa kok pilih S, Mister? Nah, dalam statistik kita mengenal ada dua. Ada aritmatik, ada rata-rata aritmatik dan satu lagi adalah rata-rata geometrik. Rata-rata aritmatik itu sangat dipengaruhi oleh nilai. Contohnya gini, ada nilai 10, 10, terus ada lagi murid yang ketiga itu 1 nilainya, atau 0 misalnya, ekstrim banget, outlier gitu. Nah, kalau itu nanti dibagi, rata-ratanya akan hancur, karena 10, 10, 0. Berarti 20 dibagi 3, hasilnya 6 dapatnya. Itu adalah contoh rata-rata aritmatik, jadi dia tidak memperhitungkan weight-nya. Oh, weight-nya ini mau kecil, mau besar, itu pokoknya dapat 0, ya udah langsung dibagi 3. Bayang ya, jadi akan langsung menarik angka 10 tadi langsung jatuh banget jadi 6. Kalau nih misalnya dia 8, 9, dia akan stabil sekitaran 10. Nah, kalau rata-rata geometrik dia ada weight-nya, penimbangnya. Jadi gini, angka 10, 10, 0 tadi itu ada pengalinya. Ibaratnya tadi misalnya untuk yang pertama, dia pengalinya itu adalah misalnya 3. Karena dia nilainya udah range-nya levelnya 3 ke atas. Jadi kalau kita range kan misalnya antara angka 1 sampai ke angka 4 itu levelnya weight-nya 1. Angka 5 sampai ke angka 5, 6, 7, 8 itu weight-nya 2. Nah, kalau 8 ke atas weight-nya 3. Nah, dengan mempertimbangkan weight itu nanti akan dapat mempertahankan posisi rata-rata dari siapa ini tadi? Si nilai tadi 10, 10, 0. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya kita coba cek 10, 10, 0, 30, ditambah 30, 60, kemudian dibagi dengan ditambah dengan 0 tadi yang cuma dapat levelnya 1 misalnya. Jadi tetap 0 ya, 1 berarti kan 0. Tapi dia punya weight-nya 1 aja. Jadi kalau dibagi nanti 60, 60 itu tadi kan 30 tambah 30 tambah 0 berarti kan 60 tuh. Nah, pengalinya dibaginya itu adalah 3. 60 dibagi 3 itu ada dapat berapa? 60 bagi 3
20. Nah, sementara weightnya tadi kita bisa dapat dengan menggunakan, karena dia nilainya tadi itu 0, yang bagian terakhirnya itu 1 kan 0 ya. Berarti weightnya hilang, tersisa hanya ada dua nilai utuh, yaitu angka 10 dan angka 10 satunya lagi dibagi 2. Jadi masih bisa mempertahankan angka bahwa rata-ratanya ini adalah nilainya 10. Karena based on weight, 0 ini nggak ada artinya sebenarnya. Semoga kebayang ya. Tapi ini sekedar informasi dulu. Sebagai pengetahuan ke teman-teman. Jadi statistik itu berbagai macam metodenya yang bisa kita cari dan bisa kita explore lebih dalam lagi. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi pertimbangan kenapa kita masuk ke modus supaya apa? Kalau dalam aritmatik, karena kita gunakan min, rata-rata aritmatik biasa, kalau dia ditambahkan dengan nilainya yang besar, maka proporsi atau sumbangsihnya dari satu orang ini yang nanti kita imputasi menjadi S itu sangat kecil. Beda kalau nanti kita yang proporsinya dia itu besar ya. Nah, itu yang akan kita jaga. Makanya kita bisa gunakan modusnya atau nilai yang sering munculnya. Dengan cara apa kita mengisinya? Kita gunakan fill NA. Jadi kita panggil df-nya, bagian kolom embark-nya yang akan kita mau fill missing value-nya. Kemudian kita isikan apa nilainya? S. Dan ini in place seperti biasa, seperti yang disebutkan di awal tadi, akan mereplace nilai dari def embark-nya. Sekarang kita lakukan di sini. Mengisi missing value. Kita panggil dulu df-nya embark. Kemudian kita panggil fungsi fill NA. Kemudian kita mau isi apa? S tadi kan? Karena di sini based on ini modusnya adalah S, atau nilai yang sering muncul adalah orang-orang yang banyak itu yang dia berangkat dari Southampton. Kemudian in place-nya kita buat true supaya dia langsung mereplace saja df yang ada di sini, df embark-nya. Nah, sekarang kita cek lagi apakah berhasil terreplace dengan baik. Print df info. Kalau dia berhasil terreplace atau terisi dengan baik, maka df infonya akan berubah menjadi 891. Nah, ini ya, udah 891 semuanya. Jadi udah terisi dengan baik, nggak ada yang missing value lagi. Oke, yang bagian embark itu untuk sementara proses cleaning variabelnya terkait dengan cleaning datanya terkait dengan data yang kosong udah terisi dengan baik, yaitu S. Selanjutnya adalah kita perlu menganalisis yang di bagian age-nya. Kembali ke PowerPoint lagi. Nah, sekarang age-nya. Tadi sebelumnya kita udah membuat analisis atau membuat gambaran awal, ada hubungannya antara umur dengan faktor keselamatan, kemudian ada kelasnya yang kita coba buat dengan bentuk pivot table gitu ya. Nah, sekarang kita mau buat dia dalam bentuk grup yang lebih sederhana. Kita nggak memasukkan unsur survive-nya, kita langsung masuk ke bagian kelas kabinnya untuk melihat lebih jelas lagi terkait dengan mediannya. Nah, sekarang kita akan coba replace dengan menggunakan median. Oke, kita cek dulu, cek median age based on kabin kelas kabin ya bahasa Indonesianya. Oke, kelas kabin. Kita panggil dulu seperti biasa. Group by-nya itu adalah yang paling awal kita pakai karena kita akan membuat grup yang di bagian sini dan ini itu adalah yang pertama, itu yang di bagian grupnya kolom awalnya. Age-nya ini yang akan dihitung medianya. Kalau di pivot table itu value-nya. Jadi df group by, kemudian apa yang mau kita grupkan di bagian kolom, apa yang mau kita hitung value-nya, kita panggil fungsi medianya. Oke. Print group by, bisa langsung seperti ini atau bisa dengan menggunakan yang punya Mister ada ya by apa gitu ya, terserah, boleh yang manapun. Tadi kita pakai yang p class ya, group by p class. Kemudian apa yang mau kita hitung adalah age-nya. Oke, gini. Kemudian kita ambil fungsi mediannya supaya mendapatkan nilai dari masing-masing mediannya. Oke, kita dapat mediannya 37 untuk yang kabin level 1, yang 29 dan 24 dan seterusnya. Nah, kita ingin nanti untuk yang missing value based on kabinnya ini.
Kalau ternyata yang missing value-nya itu ada ternyata di kabin pertama, kita mau isi 37. Kalau ada yang di bagian kedua, kita isi yang 29 dan seterusnya sampai yang ketiga. Gimana caranya? Kita bisa gunakan yang kalau di data science-nya, misalnya akan coba buka di sini. Supaya juga kebayang data science-nya. Nah, ini. Oke. Kita bisa gunakan yang apply, fungsi apply dengan menggunakan custom function. Jadi custom function ini dia ingat akan mengembalikan seluruh baris df. Defaultnya apply ini akan memberikan balikan atau parameter yang akan diassign sebagai baris dari keseluruhan df-nya ini. Kalau ini df-nya field name ya berarti punyanya df field name doang. Tapi kalau df aja seluruhnya berarti seluruh fieldnya dia akan dibalikkan ke masuk ke bagian fungsi kita, custom function kita. Oke. Nah, selanjutnya kita kembali ke bagian PowerPoint dulu. Nah, ini akan kita jadikan patokan kita ya. Nah, sebelum masuk ke bagian pengisian, kita pastikan dulu masing-masing medianya sudah tersimpan ke dalam suatu variabel tertentu. Jadi kita buat filtering dulu untuk mendapatkan nilai median dari masing-masing pengelompokan kabinnya. Ingat kita pakai yang P-class ya. Kita pakai yang P-class ya untuk yang filteringnya. Jadi kita define dulu. Ini medianya udah dapat. Sekarang kita assign value. Assign value H. Yang pertama H1, kabin 1 maksudnya. Kita filter dulu df-nya based on ini embark P-class sama dengan 1 string. Kenapa kok string? Lihat di sini P-classnya P-classnya bukan string ya, 1 ya. int64 ya. Kalau dia objek berarti dia string. Kalau int64 berarti dia integer. 1. Kemudian kita panggil df-nya. Oke. Pakai ini ya, bukan pakai tanda kurung. Pakai kotak. Oke, kita panggil seluruh df-nya ini data frame-nya. Yang dalam ini adalah filternya. Sama ya di sini. Yang df-nya ini ada df utamanya, yang dalam ini adalah filternya. Kemudian kita panggil yang bagian h-nya aja. H. Dan terakhir fungsinya, median. Ini kita copy. Kemudian kita pastikan bahwa nilai dari masing-masing variabel ini sudah sama dengan yang di grup ini. Kita print H1 dan seterusnya sampai H3. Kita running. Terus maaf. Ini harusnya 2, ini 3. Kita running ulang. Oke, sudah sama ya. 37,029 sampai 24. Kita udah mendapatkan yang di bagian assign value-nya untuk masing-masing age-nya yang nantinya akan kita buat custom function seperti ini untuk mengaplikasikan seluruh nilai yang missing di bagian variabel di bagian field age-nya itu akan kita isi berdasarkan ini. Kabin 1 2 3. Nah, ini udah dapet. Selanjutnya adalah back to PowerPoint. Kita harus mengatur kondisi apply-nya tadi dengan menggunakan def function-nya, custom function-nya. Nah, fungsi ini seperti yang tadi Mister jelaskan, based on usia dan kelas kabin. Usia nanti adalah value yang akan kita assign, sementara kelas kabin menjadi filteringnya atau penentunya. Syarat value ini harus di-assign seperti ini harus dengan kelas kabin sekian, misalnya 1, 2, atau 3. Posisinya untuk membuat apply dari si age-nya karena kita menggunakan beberapa field ya istilahnya ya. Karena ini kan df, kita kan based on untuk membuat age-nya ini terisi value-nya berdasarkan kelas kabin, kita perlu yang namanya row P-class ya. Kita lihat di sini, biar lebih jelas. Untuk mengisi age, kita butuh syarat P-class. P-classnya apa? Kalau 1 berarti sekian. Kalau 2 berarti sekian, 3 sekian. Nah, itulah kenapa kita manggilnya itu dengan menggunakan df. Seluruh data frame yang ada di situ. Sehingga kita nanti akan mendapatkan balikan row-nya itu semuanya adalah masing-masing field-nya lengkap. Mulai dari di bagian survive sampai ke bagian embark.
Itu semuanya dapat kita balikan row-nya. Supaya lebih kebayang, Mister akan coba contohkan. df kita coba langsung contohkan ya. Nanti Mister akan coba buat satu persatu step by stepnya. Jadi ini nanti kenapa kok df munculnya balikannya seperti apa dan sebagainya. Nah seperti biasa ini ada aksis. Aksis itu artinya apa? Sama seperti yang sebelumnya, itu menunjukkan bahwa kita based on key value-nya age. Oke, ada key value-nya, key parameternya. Kita isi nanti dengan df apply, kemudian ini tadi nama fungsinya ya, fill age ya, kemudian ini aksisnya sama dengan 1. Fill age ini adalah nama fungsinya. Jadi fill age yang ada di sini nanti akan membuat def fill age yang ada di sini. Row ini bukan patokan ya, bukan harus tulisannya row Mister, enggak. Value juga boleh. Apapun boleh, X juga boleh, Y boleh, nggak ada masalah. Cuman di sini karena kita ini maksudnya adalah untuk mendapatkan seluruh baris datanya sesuai dengan fieldnya, kita asumsikan sebagai row. Kebayang nggak? Kalau row itu kan nanti bentuknya kayak gini kan? Misalnya, nah ini kan ada data nih. Berarti satu row ini loh dapat semua nanti kita. Survive 0, P class 3, sex male, age 22 dan seterusnya sampai embark S. Itulah dapatnya. Itulah kenapa kalau di best practice-nya biasanya kita ngomongnya row, supaya kita tahu kebayang, oh kita ngambil tiap row-nya ya, bukan tiap kolomnya ya, tiap row-nya. Nanti kita akan dapat tiap row-nya. Nah, sekarang kita akan coba, Mister akan coba contohkan dulu. Sini Mister misalnya kasih fungsinya dulu di fill age, kemudian ini parameter wajib ya, parameter wajib yang nantinya akan selalu dikirimkan. Ini yang punya argumen yang akan selalu dikirimkan ke sini, yaitu seluruh row kelasnya, row barisnya akan dikirim. Print row. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita kasih tanda dulu. Modifikasi data age based on P class. Sekarang kita coba nih. Terlihat ini banyak ini. Bentar, tunggu sampai berhenti. Oke, berhenti ya. Ini adalah balikan dari masing-masing row-nya. Dimulai dari apa? Survive, P class, sex, sampai tadi Mister sampaikan, sampai embark. Kita semua dapat. Semua dapat datanya. Jadi kalau kita menggunakan df, kita akan bisa mendapatkan seluruh field-nya. Nah, dari field ini kita memanfaatkan untuk ngecek dulu nih. Sebelum aku ngisi age, kata sistem, aku mau ngecek dulu P class-nya. P class-nya berapa nilainya? Kalau 3, maka aku akan isi dengan age 3. Kalau 2, maka aku akan isi dengan age 2 dan seterusnya. Oke, sampai sini kebayang ya? Maksud dari kenapa kok Mister menggunakan ini df, atau di PowerPoint-nya tadi dicontohkan df. Bukan, kenapa nggak kayak gini Mister? Kalau sebelum-sebelumnya kan kita biasanya langsung masuk ke kayak gini. Kalau ini kita memang based on age doang. Nggak ada lagi patokan kita apply-nya. Jadi untuk fungsinya ini ya udah dari age aja. Nah, sementara yang kita butuhkan di sini adalah based on P class, di mana itu merupakan field lain dari suatu data frame. Sehingga kita butuh balikannya harus lengkap. Supaya kita bisa lebih fleksibel lagi. Kalau misalnya kita butuh yang lain, misalnya dengan jenis kelamin, kemudian dengan embarknya, itu bisa enak kita ngambilnya. Tinggal kita panggil aja kan di bagian field age-nya nanti. Untuk row-nya itu nanti kita panggil berdasarkan apa yang namanya? Atribut atau field name yang ada di sini. Jadi nanti manggilnya seperti ini. P row, contohnya misalnya kita butuh yang P class di sini. Nah, nanti dia akan muncul P class aja. Kita coba nih. Oh, sebentar, ininya age-nya. Hapus dulu, balik lagi. Apakah berhasil? Nah, ini adalah P kelasnya aja nih yang diambil. Sama. Jadi nanti pada saat kita membuat conditional statement untuk menentukan age tadi, kita gunakan row P class ini. Kebayang ya sampai sini ya? Untuk kenapa kok kita gunakannya row-nya itu dari df, bukan yang df age. Karena kita based on field name yang lain. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Sedikit lagi kita akan selesai di bagian cleaningnya. Nah, ini tadi udah ya. Kemudian untuk mengecek
dia dia itu nul atau enggak. Fungsi yang sebelum-sebelumnya kita udah pelajari, PD is null. Jadi kita cek dulu masing-masing row tadi, kita cek di age-nya apakah nul atau enggak. Kalau dia nul, lakukan pengecekan di P kelasnya. Kalau P kelasnya 3, maka isi dengan age 3. Kalau P kelasnya 1, ya isi dengan age 1 dan seterusnya. Alur algoritmanya kayak gitu. Jadi nanti kita buat PD is null dulu di bagian awal dari si fungsinya. Ini kita komen if PD is null. Bentuknya kayak gini ya. Nama objek yang diperiksanya adalah row. Ini lihat, tadi kan kita dapat balikan semuanya row semua ya, dapatnya lengkap. Kita panggil yang age-nya. Age. Kalau dia null, maka apa yang terjadi? Baru kita tentukan. Kalau dia P kelasnya dia ternyata sama dengan 1, maka dia masukkanlah age 1. Sama seperti ini tadi, row P class. If row P class sama dengan 1, maka dia return oke, age 1. Copy, push. Oke. Ini P kelasnya 2, sesuaikan ya, age 2, tinggal menyesuaikan ini aja. Kalau ini 3, maka dia 3. Dia akan di-assign menjadi age 3 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita coba cek di PowerPoint. Nah, ini tadi beberapa data yang udah kita selesaikan. Oke. Sebentar. Ini udah kelewat atau belum? Ini tadi kan? Oh iya benar. Nah ini udah selesai ya, berarti pembersihannya. Ini belum, kok nggak dimunculin ya di PowerPoint. Oke, kita coba cek dulu ini, bener apa enggak nih? Ntar kalau salah bisa gawat. Kita coba running. Oh ya, df print. Apakah sudah berhasil kita mengisi ref df.info. Set. Oke. Wait. Ini jadi 177 nulnya. Wah, salah ini. Harusnya dia mengisi ya, bukan malah mengurangi. Row age-nya ini menjadi yang nanti kalau diseleksi misalnya dia masuk, maka dia akan menjadi terisi 891. Nah, ada yang salah nih. Coba kita cek dulu. Apply fill age-nya sama dengan 1. Sebentar, untuk yang di bagian age-nya P class. Oh ya benar, 1 ya. 1 2 3 row P kelasnya. Oke. Kalau dia 1 2 3 sudah betul, custom fungsinya seperti apa? Ya. Oke, DFH-nya ya harusnya udah oke ya. Coba kita cek dulu. Mister mengerjakannya sebelumnya gimana? Sudah sama. Gak ada yang salah. Oh, return row-nya kurang. Oke. Return row-nya. Return row-nya itu kita buat ke dalam kolom age ya. Karena kita menggunakan dfh ini ya. Mister kelupaan nih. Di bagian return-nya kita pastikan bahwa setelah dia diganti dengan age 1 2 3-nya sesuai dengan karakteristik P class, kita pastikan bahwa row-nya itu kembali ke dalam bentuk row age-nya komplit, bukan yang hanya diganti. Ini kenapa kok 177? Karena yang diganti itu hanya 177. Makanya dia pada saat di return yang muncul pun juga 177, tidak melengkapi yang awalnya 700 berapa sekian ditambah ini enggak, karena belum di return row age-nya. Jadi kita perlu return row age-nya supaya nanti kita assign ke dfh-nya itu sama size-nya, yaitu 891. Sekarang kita coba running. Berhasil?
Nah, udah jadi ya. 891 age-nya sudah ada semuanya, nggak ada yang missing value. Jadi modifikasi data based on P class untuk age-nya itu kita gunakan median dan klasifikasinya sesuai dengan kelas yang kita tunjuk untuk mengisi masing-masing value yang kosong. Nah, sampai sini sama, dalam PowerPoint-nya juga sama, udah oke semuanya. Tinggal kita memperhatikan atau mempertimbangkan terkait dengan definisi dari model tadi. Definisi model itu seluruh metriknya itu harus angka. Lihat di sini ada objek, kemudian di sini juga ada objek juga embarknya. Nah, ini harus kita rubah dalam bentuk number. Entah itu float, entah itu int, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau yang jenis kelamin ini kan cuma ada dua ya, male dan female. Kita bisa aja gunakan dengan yang simple 0 dan 1. 0 yang misalnya untuk yang female, male yang 1. Begitu pula yang embark. Nah, embark ini ada 3. Ada S, C, atau apa lagi, ada 3 gitu ya. Nah, 3-3 ini kalau kita mau buat angka, misalnya 1, 2, 3, itu nanti akan membuat analisa dari si angkanya akan terlihat seakan-akan ini ada peningkatan. Apakah nanti embark yang angka 1 itu lebih baik daripada yang 2? Apakah lebih baik daripada 3? Kan enggak. Nah, untuk menghindari itu kita buat dummy namanya. Get dummies-nya di bagian embark-nya. Jadi setiap variabel S, variabel C atau data ya, variabel data C, data S dan sebagainya, kita akan buat dia jadi 0 dan 1 semuanya. Jadi akan ada field baru tambahan yang isinya nanti di atas ada SCG atau apa SC apa tadi ya embarknya ya. Ada 3 yang nantinya isinya kalau dia terisi S maka dia hanya akan terisi angka 1, yang lainnya 0. Di pada baris itu ya. Kalau ternyata baris itu dia terisi S maka baris itu S-nya 1, yang lainnya 0, C sama G-nya 0. Lanjut baris kedua juga sama. Kalau dia baris kedua itu C, berarti C-nya ada 1, yang lainnya 0. Jadi semuanya nanti lebih ke arah bisa dinormalisasi dengan baik oleh sistem. Tujuannya seperti itu. Karena kalau nilainya terlalu tinggi, maka ditakutkan akan ada over atau under estimasi untuk pembentukan modelnya. Sekarang kita lanjut untuk yang bagian pembersihan tipe data. Pertama tadi terkait dengan jenis kelamin ya. Nah, ini tadi ya, ada jenis kelamin dan embark yang tadi kita sempat bahas. Ada male, female, kemudian kalau embarknya SC, apa satunya lagi Mister lupa. Nanti kita bisa lihat. Nah, untuk yang pertama terkait dengan bagian jenis kelaminnya. Hanya ada 2, 0 dan 1. Nah, kita bisa gunakan replace dengan menggunakan cara yang sama seperti tadi. Kalau ini tadi male tadi 1 ya. Male tadi 1 kan, betul kan? Oh, ini tadi ya betul, male 1, female-nya 0. Nah, sekarang kita buat dengan menggunakan cara yang sama dari yang ada di sini. Kita copy. Ini data jenis kelamin. Nah, karena data jenis kelamin ini nggak bergantung pada field yang lain, kita nggak perlu menggunakan DF-nya ini. DF-nya semuanya. Cukup langsung aja di bagian jenis kelaminnya aja. Ini juga sama. Kita replace. Jadi nilai field jenis kelaminnya kita langsung replace dengan menggunakan field jenis kelamin juga sama. Nah, ini kita buat fieldnya kita ganti jadi umur. Nah, row-nya ini lihat ya. Kalau ini kita running supaya terlihat perbedaannya. Ups. Oh, sebentar. Aksesnya harusnya nggak ada karena kita udah langsung menggunakan fieldnya si specific field name-nya. Oke, kelas. Oh, kok ini sih? Ini, sorry. Nah, lihat semuanya akan tergenerate male, female semuanya. Satu kolom aja, nggak lebih, ya kan? Nah, karena ini udah tahu seperti ini, maka kita langsung buat dengan menggunakan nih. Kita ambil yang bagian ini. Hapus. Nah, ini kan tadi P kelasnya ya. Sama dengan male. Maka return 1
ini sama dengan female, sama dengan 0. Nah, returnnya jangan lupa kita balikkan lagi dalam bentuk row-nya semuanya ya. Nah, karena ini row-nya semuanya udah dalam bentuk field-nya jenis kelamin, maka ini sudah kita nggak diperlukan lagi untuk pendefinisiannya. Nah, sekarang kita coba cek. Bukan info tapi lebih ke head-nya. Apakah berhasil dia berubah jadi 1 dan 0? Oke, kita lihat female-nya udah berganti ya. 1 0 0 0 1 dan seterusnya. Nah, ini kita hapus saja. Kita komen aja. Jadi sama seperti cara yang sebelumnya, cuman karena sebelumnya kita gunakan beberapa field, kita butuh define bagian field-fieldnya yang kita butuhkan. Kalau ini udah kebetulan row-nya udah ada, kita biasanya nyebutnya value. Kalau dia nilainya tunggal ya, kalau nilai tunggalnya kan nilainya tunggal nih semuanya, yaitu jenis kelamin semuanya. Atau dibiarkan row pun juga gak ada masalah. Intinya row ini akan selalu mencetak atau membalikkan nilai dari masing-masing baris pada suatu data frame. Baru habis itu baru kita seleksi. Oke. Jadi untuk yang male female-nya udah clear. Nah sekarang yang bagian embark. Nah bagian embark kita gunakan dummy. Nah ini tadi yang bisa contohkan tadi. Kalau misalnya kita ganti 1, 2, 3, ini nggak ada hubungannya dengan order list atau istilahnya tingkatan. Kalau 1 lebih besar daripada 2 atau nilai dari Southampton tadi kalau 3 maka akan 2 kali lipatnya dari si Cherbourg. Nah enggak ada hubungannya. Jadi hanya kita buat aja 0 dan 1. 0 dan 1 ini kita bisa buat dengan menggunakan dummy variable. Nah ini jadi nanti akan terbentuk field baru CQS. Caranya seperti apa? Nah sebentar. Nah ini tadi yang tadi Mister sampaikan, kalau dia isinya C maka dia akan terisi 1 aja di bagian C-nya. Q-nya enggak ada, S-nya juga enggak ada. Jadi kalau di sini kita kembali ke contoh datanya, embarknya mana? Ini S ya. Di data pertama ini nanti dia akan terisi hanya di S 1. Key dan C-nya akan 0. Lanjut ke data berikutnya. Kalau terisi C, maka dia akan terisi C-nya 1, key sama S-nya itu 0. Seterusnya sampai ke bawah. Supaya apa? Nanti kalau kita udah buat seperti itu, kita gampang untuk akan lebih mudah proses normalisasinya daripada kita masih menggunakan angka 1, 2, 3. Dan intinya 1, 2, 3 itu bukan suatu nilai peningkatan atau tidak ada hubungannya dengan tingkatan ya. Itu sama aja, mau berangkat dimanapun juga sama aja, nggak ada masalah. Oke, balik lagi ke sini. Kita menggunakan get dummies untuk di bagian df-nya. Ya, jadi nama kolomnya ini nanti akan otomatis seperti nama kolomnya kita tentukan, yang nantinya kolom-kolom bagian dummies-nya akan otomatis tergenerate dari data-data yang ada di dalamnya. Kalau df ini tadi berarti kan nama kolomnya yang embark. Data di dalamnya ada SKey sama SKey C. Jadi nanti akan tergenerate secara otomatis CQS-nya atau SKC-nya di atasnya sini. Kita panggil PD, fungsi get dummies, kemudian panggil field yang akan kita buat dummy-nya. Nah, sekarang kita coba cek. Persiapan dummies. Persiapan dummies. Print pd.get dummies. Kemudian kita panggil df-nya yaitu si siapa tadi? Embark. Oke, kita coba running. Nah, ini ya udah terbentuk CQS-nya. Lihat, S kan? 1. Betul ya? C juga ada C1, nomor yang baris kedua di indeks ke-1. Indeks keempat coba S. Oke, S. Sudah tepat ya berarti ya. Pengelompokan dummies-nya udah clear. Nah, cuman ini belum masuk ke data frame. Lihat di sini. Kalau kita print data frame-nya, dummies ini masih belum masuk. Belum ada. Tuh. Ini kan masih embark namanya, belum terganti dengan dummies atau belum ada tambahan dummies di sini. Nah, untuk menambahkan dummies di sini kita butuh yang namanya memanipulasi data dulu. Kita harus dapatkan dulu nih field-fieldnya, SC key-nya. SC key di dalam data frame kita ya. Kita hapus lagi, Mister hapus lagi. Nah, kembali ke slide-nya. Bagaimana cara kita membuat kolom? Ada fungsi kolom yang ada di bagian data frame yang nantinya bisa kita dapatkan untuk mendapatkan masing-masing list dari CQS-nya atau datanya. Tergantung isi datanya. Kalau datanya isinya ada 3 data, maka dia akan mengembalikan list dalam bentuk 3 data tersebut sebagai nilai kolom yang ada di atasnya, field-nya. Jadi ini nanti dapatkan dari nilai list-nya
dari dummies-nya ini kita dapatkan listnya, kemudian kita buat kolom di untuk df-nya, kita assign kolomnya. Jadi yang tadi yang bagian sini ini kita tambahkan list. Kalau kita tambahkan list, fungsi list, kita lihat apa yang terjadi. Muncul kan CQS-nya. Jadi dia akan mendapatkan list dari masing-masing get dummies-nya, bentuk get dummies-nya yang tadi ada CQS. Nah, setelah kita dapat, kita masukkan ke dalam kolomnya si df. Ini tadi. Nah, ini kolomnya si df. Jadi list ini kan tadi kan mengapit ini ya, mengapit yang bagian embark get dummies-nya tadi, dapat nilai dari value-nya CQS, kemudian CQS-nya ini di-set, di-assign ke dalam data frame-nya sebagai kolom. Oke, nah sekarang ini kita tambahkan. Tadi listnya ini, oke, kolom. Kemudian kita tambahkan di sini sebagai df-nya. Sebentar, ini kolom ada di 1, 2. Oke, betul di sini, tambahkan di sini df. Kita nggak perlu lagi print. Ini akan mendapatkan untuk field-nya di bagian ini, di bagian si df-nya. Akan mendapatkan kolom field-nya. Nah, setelah itu kita dapat ini nih, kita assign dengan nilai dummies yang ada di dalam sini, di embark sini. PD get dummies df embark nih. Nilainya kita assign di sini. Jadi seluruh data frame yang isinya tadi udah dibuat fieldnya CQS diisi oleh masing-masing data yang udah kita dapatkan dari dummies-nya tadi. Jadi kalau full code-nya, nah ini mirip seperti yang tadi Mister contohkan, pd.getDummies df embark sama. Dia mengisi nilai dari masing-masing field yaitu CQS dengan nilai dummies yang udah kita define di sini tadi. Dummies-nya tadi mana? Udah Mister hapus ya. Mana dummies? Nah, ini dia. Di bagian CQS-nya. Nah, 0, 0, 1 dan seterusnya. Nah, kalau udah, sekarang kita coba cek print df head. Coba nih. Nah, udah masuk ya CQS-nya ke dalam df kita. Yang awalnya belum ada, sekarang udah masuk. Nah, embark-nya udah kita convert ke dalam bentuk dummies. Nah, sekarang embark-nya karena tidak kita butuhkan lagi, maka kita bisa hapus. Oke, sama sebelumnya pakai cara yang drop ya, hapus embark karena udah nggak dibutuhkan lagi. Karena sudah ada dummies df. Tadi kita kopas saja. Mana drop-dropnya? Drop di bagian embark-nya saja. Ini embark. Copy. Oke, in place true. Sip. Nah, sekarang kita coba cek lagi. Print df head. Oke, akhirnya proses cleaning sudah selesai. Dan kalau kita cek infonya, harusnya datanya udah clear 891 semuanya. Baik yang data baru, CQS, ataupun yang data-data semuanya. Nah, udah clear ya? Udah aman semuanya ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, adakah pertanyaan di chat? Oh, belum ada. Oh, mantap. Bisa mengikuti semuanya ya? Kalau ada yang bingung silakan langsung interupsi ya, teman-teman ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Setelah ini, data sudah siap, persiapan udah clean, syarat untuk pemodelan juga udah oke, semuanya dalam bentuk number. Kita masuk ke dalam pemodelannya dengan menggunakan scikit-learn. Yang tadi Mister sampaikan, scikit-learn ini nanti ada beberapa macam metode. Nah, metode yang kita pakai di sini nanti kita akan coba di
Apa tadi Mister bilang? KNN, K nearest neighbor. Nah, sekarang Mister akan coba masuk ke bagian analisisnya di bagian prediksinya. Selanjutnya, karena udah selesai persiapan datanya, baru nanti kita akan masuk ke dalam prediksinya, pembentukan modelnya. Menurut pemodelan yang ada, itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi dan regresi, seperti yang disampaikan Mister di awal tadi. Jadi kalau klasifikasi itu ngelompokin, misalnya orang ini masuk kelompok mana sih, gampangnya gitu ya, masuk. Kalau ada tadi kasus Titanic, dia punya umur sekian, terus dia ada di kabin sekian, oke, dia dikelompokkan masuk ke dalam yang survive, kemungkinan gitu. Nah kalau regresi enggak, misalnya kayak kita punya data, jadi dia cuaca misalnya, cuaca 30 hari yang lalu itu seperti apa dikumpulin, diprediksi, dibuat modelnya. Nah nanti hari besoknya itu nilainya kira-kira cuacanya berapa. Nah, bayang ya, bukan pengelompokan, bukan ngelompokin hujan, cerah, enggak. Suhunya nilai eksaknya berapa. Kalau ini kan enggak. Kalau yang klasifikasi lebih ke arah kualitasnya, kualitatifnya. Jadi dia ngelompok ke bagian mana sih? Kalau yang regresi murni nilainya, nilai betul-betul suhu ya dalam Celsius atau Fahrenheit dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba belajar di bagian yang klasifikasi dengan menggunakan KNN, Nearest Neighbor. Ini yang paling sederhana terkait dengan KNN dan penentuan dari nearest neighbor-nya itu juga bebas, tergantung dari kita. Lebih ke arah trial and error. Bagaimana nanti dia mempengaruhi dari nilai akurasinya. Nah, di sini nanti kita akan coba melihat bagaimana proses dari KNN sendiri. Jadi KNN itu ibaratnya nih ya, contohnya ada dua data ini, penghasilan dengan usia. Sebarannya seperti ini. Kemudian kita udah mengelompokkan nih. Kira-kira ya bagian bawah ini kelompok A, yang atas ini kelompok C, kelompok B misalnya. Nah, pengelompokan ini di awal itu tergantung dari kita, asumsi dari kita, bukan karena suatu hal. Misalnya kita udah punya asumsi sendiri bahwa yang hijau itu kondisinya seperti ini. Oke, berarti yang di atas masuk hijau, yang bawah masuk yang merah. Nah, setelah itu datanglah data baru. Nah, ini yang tadi Mister bilang, dengan kita membuat model, kita bisa memprediksi ini kira-kira dekat dengan sini apa yang hijau ya. Dengan melihat sebaran tetangganya. Nah, kalau kita lihat contoh di sini, lihat di sini, ini contoh permisalan gampangnya aja ya. Kalau ini kita tarik ke yang hijau dan yang merah itu lebih dekat dengan yang dua hijau ini. Kemungkinannya dia bisa masuk ke yang hijau. Cara kerja KNN kurang lebih seperti itu, tapi dengan iterasi yang luar biasa banyak ya, bukan cuma sekedar tadi Mister mencontohkan, oh kayaknya ini lebih dekat terus ini yang merah. Oke, ini yang merah ini jauh banget nih daripada yang ini. Oke, berarti yang ini cuma satu tetangganya, yang ini cuma dua. Nearest-nya kita tentukan, kamu cari 3 tetangga yang paling dekat dengan hitam. Nah, misalnya dari tadi ya, ada hijau 2, 1 ini. Karena kalau ditaruh ke sini, kejauhan orang ada yang dekat. Ditarik ke sini, ini ada yang dekat hijau di sini. Ditarik ke bawahnya merah juga ada. Berarti tetangganya di antara 3 ini. Dari tetangga 3 ini, yang hijau ternyata 2. Oh, berarti kemungkinan masuk ke situ. Algoritmanya mirip kayak gitu. Semoga kebayang ya. Jadi KNN itu mirip kayak gitu. Sederhananya seperti itu. Tapi iterasinya luar biasa. Nggak cuma sekali 2 kali ya. Kalau tadi kan Mister sekali dan pakai perkiraan lagi. Kalau ini pakai distance. Memang ada namanya penghitungan distance-nya. Oke, kita lanjut. Itu untuk teorinya. Nah, ini tadi yang Mister bilang, penentuan nilai dari tetangganya ada berapa itu tergantung kita. Apakah C3 cukup, apakah harus 5, apakah 10. Nah, nanti itu kita coba-coba cari yang bagian yang paling kecil nanti, paling tinggi akurasinya. Nah, ini tadi yang Mister contohkan. Ada hitam, dekatnya mas selamat tetangganya dia misalnya ditentukan ada 3 ya tetangganya. Kalau cuma 1 misalnya ya udah dia panggil yang paling dekat. Oh, berarti merah. Tapi kalau kayak gini, ada 2 ya tetangganya kita tentuin. Merah deket, yang hijau sini sama hijau sini juga dekat. Oke, sambil 1. Kalau dari sisi jarak, lihat merah ini harusnya gitu kan. Nah, sekarang yang ini tetangganya hijau, ini merah. Nah, tapi hijaunya ada 2 nih, berarti hijau. Nah, kurang lebih kayak gitu, gampang ya. Analoginya gampang ya, maksudnya sederhana sebenarnya. Cuman karena iterasinya yang luar biasa, akhirnya nggak mungkin untuk dibuat manusia yang hitung. Oke, nah ini kita gambar-gambaran terkait dengan bagaimana si KNN itu bekerja. Ya, ini juga contoh yang lainnya. Nah, sekarang ada standarisasi. Ya tadi Mister sampaikan.
Standarisasi ini digunakan ketika kita ketemu dengan beberapa field tipe data yang mempunyai datanya itu lebih dari satu. Atau dia ada ratusan, ada puluhan, sementara ada yang nilainya ekstrim sampai 0, ada 1, ada 0, 1, 0. Contohnya kayak tadi kondisi age, kondisi jenis kelamin. Kan 1 dan 0 aja ya untuk membedakannya. Sementara ada yang kondisi umur sampai 80 tahun, ada yang 75 tahun, 0 ke 80, range-nya terlalu besar. Makanya kita buat standarisasi. Kegunaan dummies tadi dengan menggunakan 1 dan 0, kita juga akan meminimalisir yang namanya penarikan standar yang sangat ekstrim. Sehingga nanti nilainya pun juga akan kisarannya dekat-dekat. Kalau enggak, nanti antara 1, 0, 2, dekat. Enggak sampai 1, 0, ada 50, enggak. Udah enggak kayak gitu lagi nanti ketika udah di standarisasi dengan indikatornya. Supaya apa? Kembali ke konsep ini. Ini kan nanti kan kita ngomongin jarak ya. Jangan sampai jaraknya nanti ekstrim. Contohnya seperti kalau kita ngomongin ini penghasilan dan usia. Penghasilan itu di antara nilai 100 500 misalnya 500 ribu sampai 5 juta misalnya. Itu kan jutaan. Kalau usia paling cuman antara 40 sampai 30. Variannya cuman sekitar 20, 30. Ini sampai jutaan. Otomatis jaraknya ke sini makin akan besar, makin akan lebar. Nah, itu akan berpengaruh tuh dalam KNN-nya nanti. Nah, di si bagian terakhir tadi, nah ini akan sangat berpengaruh skalanya. Makanya dibuat apa? Skala. Standarisasi itu gunanya untuk membuat skala. Supaya skalanya itu standar, sama-sama kondisinya antara baris ke sini dengan baris ke sini itu sama. Enggak ekstrim kayak gini. Ini kan range-nya cuma segini, variannya ini sampai jutaan. Oke ya. Jadi itu gunanya standarisasi. Sekarang kita buat modelnya. Untuk pembuatan model tahapannya seperti ini, dibagi jadi 2 dulu untuk pelatihan dan ada pengujiannya, ada yang nanti train, ada yang tes, kemudian ada dilakukan standarisasi kalau udah dapat 2 kelompok itu. Setelah dapat 2 kelompok dilakukan standarisasi, baru digunakan penyiapan untuk parameter modelnya. Setelah dapat parameter modelnya, kita gunakan bagian kelompok train untuk melatih model kita. Setelah kita dapat model trainnya, kita hitung perkiraan dari masing-masing variabel yang menjadi target kita, yaitu survive tadi, dengan menggunakan metrik yang udah kita buat menjadi numerik semuanya tadi. Dengan menggunakan model yang udah kita latih di poin keempat. Setelah itu dapat terakhir adalah menampilkan keakuratannya. Berapa persen sih akurasinya? Nah, itu tahapan-tahapannya. Kita gunakan scikit-learn ya untuk membuat modul-modulnya. Nah, ini beberapa yang akan kita import untuk apa itu namanya pembuatan scikit-learn-nya. Nah, ini Mister ada udah Mister ketik semuanya. Ini Mister akan copy aja karena kepanjangan kalau diketik dan Mister nggak terlalu ingat bagaimana pemanggilan kelasnya. Nah, ini yang pertama dulu Mister akan jelaskan. Ini untuk split datanya antara pelatihan dan pengujian. Kemudian ini untuk standarisasi skalanya supaya dia menjadi 100% tadi ya, kayak gambaran grafiknya tadi, nggak ada loncatan varian yang luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah pelatihan modelnya dengan menggunakan scalar neighbors. Kelasnya yang dipakai yang pertama kNeighbor, ini standar scalar, yang ini adalah fungsi train test split untuk bagian pemisahan antara train dan tesnya. Kita import semuanya. Oh, satu lagi ini untuk yang bagian akurasi skornya. Jadi akurasi skornya kita pakai yang scalar metric nanti untuk melihat berapa persen dia akurasinya. Selanjutnya kita pertama memisahkan antara kondisi yang survive yang bagian yang akan kita prediksi dengan metrik dasarnya. Kita gunakan ini filenya. Kita masuk ke sini dulu. Terus langsung ke ini ya. Oke, ini Mister copy dulu. Jadi masukkan import datanya semuanya, modul yang akan kita gunakan. Ini kita buat pembuatan model. Yang pertama tadi untuk melatih membagi tes dan trainnya, standarisasi, penghitungan modelnya, dan penghitungan akurasi skornya. Yang pertama yaitu kita butuh untuk membuat 2 variabel, 2 data. Yang pertama data X untuk yang bagian metrik untuk selain survive-nya, yang Y-nya adalah hasil dari prediksinya. Jadi data survive-nya itu kita pisahkan. Kita drop dari DF-nya yang utama, survive-nya, ini pakai metode yang sebelum-sebelumnya juga, pakai metode drop, sehingga nanti hasilnya cuman
seluruh field kecuali di bagian survive. Nah, satunya lagi Y-nya untuk bagian dependent variabelnya itu yang survive saja. Setelah dapat, kita gunakan tahap kedua adalah membagi data train dan testnya dengan menggunakan assign value multi value seperti ini. Jadi di dalam Python, kalau kita ingin mengassign beberapa data sekaligus, kita bisa gunakan koma seperti ini ya. Xtrain, xtest, kemudian ytrain, ytest. Kita bagi jadi dua. Tadi ya konsepnya train dan test. Train untuk latihnya, test itu untuk bagian pengujian validasinya. Kemudian kita pakai fungsi train test yang ada di model escalon model selection ini. Kemudian kita tentuin x-nya apa sesuai dengan ini ya, berarti ya variabel metrik independennya apa, dependentnya apa, y-nya apa. Kemudian kita buat test size-nya, isi dari nilai y-nya itu hanya 25% dari seluruh total nilainya. Jadi nggak semua kita pakai. Itulah gunanya untuk split antara ini uji data latih sama data untuk yang pengujiannya. Setelah itu kita lanjut ke bagian standarisasi. Kita hapus saja. Standarisasi kita gunakan kelas standar scalarnya. Kemudian kita tentukan nilai dari train sama xtest-nya. Kenapa? Karena ini yang menjadi dasar perhitungan model kita. Xtrain untuk dasar pemodelan, xtest untuk dasar pada saat kita pengujian. Jadi kita buat semuanya dalam bentuk standarisasi bentuk si skalarnya. Supaya nilainya nggak ekstrim tadi ya. Kan data-datanya xtest tadi kan mulai dari ada yang 0, 1, sampai yang ada umurnya 80, 75 tahun dan sebagainya. Itu masuk ke dalam metrik kita. Jadi semuanya kita buat standarisasi khusus yang di bagian variabel independennya. Kenapa? Karena variabel dependen yang Y tadi isinya cuma 0 dan 1. Udah aman, nggak perlu distandarisasi. Oke. Selanjutnya kita buat objek klasifikasinya, yaitu untuk pembuatan modelnya. Model untuk K-neighbor-nya. Nah, K-neighbor ini seperti yang Mister sampaikan di awal, bebas, kita eksperimen aja, boleh 3, boleh 4, boleh 5, dan seterusnya. Yang penting nanti di bagian terakhirnya, dipastikan bahwa kondisi akurasinya itu adalah yang terbaik di antara pemilihan neighbor-neighbor kita. Setelah dapat model khususnya, model awalnya, kemudian kita buat pelatihan modelnya dengan menggunakan fungsi fit. Setelah classifiernya dapat atau modelnya dapat, kita latih modelnya dengan menggunakan data-data train. Otomatis data independennya itu train, maka data dependentnya itu juga pakai yang train. Oke, supaya nanti datanya fit ya. Harapannya seperti itu. Jadi train modelnya kita pakai di sini. Setelah dapat modelnya, udah fit, udah oke, dapat nilai prediksinya. Nah, untuk mendapatkan nilai prediksinya kita butuh variabel baru untuk nanti dibandingkan mendapatkan akurasi skornya. Setelah dapat modelnya, kita udah latih modelnya, udah dapat model di classifiernya ini dengan menggunakan trainnya. Selanjutnya kita butuh memprediksi nilai dari Y prediksinya berdasarkan dari X testnya. Yang tadi kita standarisasi di sini ya. Kan tadi ada X train, latih sama X modelnya, X validasinya, tesnya untuk pengujiannya. Nah, kita dapatkan nilai Y prediksinya, maka dia nanti selanjutnya Y prediksinya ini akan kita gunakan untuk melihat akurasinya, yaitu untuk melihat akurasi skornya. Kita copy ini. Nah, kita bandingkan akurasi skornya antara Y test hasil dari yang sudah kita bagi tadi ya, kita split, apakah betul-betul sesuai dengan Y prediksi yang kita dapatkan dari model ini dengan menggunakan X testnya. Jadi X test ini, Mister akan coba gambarkan sekali lagi, akan memprediksi nilai Y atau nilai survive-nya tadi berdasarkan dari data X test. Nah, Y test tadi yang udah kita pisahkan, itu gunanya buat apa berarti Mister? Buat mencocokkan apakah betul dari model ini akurasinya tuh bagus ketika akan memprediksi dengan yang nilai Y test tadi yang realnya. Karena kan kita punya data real yang Y test yang 25% tadi dari seluruhan total sampelnya. Nah, kita punya data Y prediksi. Kita cek ibaratnya gini. Misalnya Mister ngomong, "Oh, ntar Arsyad bakalan jam 1 pergi ke supermarket, jam 2 nanti dia pergi ke kantor pos, terakhir jam 3 dia pulang."
Itu prediksi Mister. Nah, realnya ternyata Arsyad nggak melakukan itu misalnya. Oke, jam 1 dia pergi ke supermarket, tapi jam 2 dia nggak ke kantor pos. Dia ke sekolah. Nah, terakhir baru dia pulang. Ada miss kan di situ, ada error di situ. Nah, itulah gunanya melihat akurasi. Seberapa bagus Mister memprediksi atau model, jadi Misternya sebagai model, memprediksi kelakuan Arsyad atau perilaku Arsyad dari kehidupan sehari-harinya dengan cara memisahkan, oke, tadi aku punya data-data Arsyad selama seminggu ini bentuknya kayak gini, sekarang aku mau buat modelnya dari perilaku-perilaku Arsyad yang lain dengan metrik yang lain, sehingga nanti aku dapetin model dan aku mencoba untuk berusaha memprediksi dari model itu kira-kira pas nggak dengan realnya Arsyad tadi yang udah aku catat. Semoga kebayang ya. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Dari contoh sederhana tadi. Contoh kehidupan sehari-hari. Oke, Mister coba lanjutin dikit lagi ya, karena ini ntar lagi juga udah selesai setelah bagian presentasi akurasinya. Nah, setelah dapet itu, berarti kan tadi asumsinya misalnya kayak tadi, Mister berhasil menebak 2 dari 3 yang benar. Berarti berapa persen itu? 2 dibagi 3, berarti sekitaran 70% ya. 70-an sekian persen. Nah, itulah akurasinya. Sama, konsepnya juga seperti ini. Jadi nanti 0,7 misalnya hasilnya, kemudian ini dikalikan 100%. Jadi ini Mister hapus saja. Kalau ini kita running, nanti kita akan melihat sampai ke bagian akurasinya. Nah, ini dia. Akurasinya adalah 82%. Setiap kita running model, akurasi itu bisa beda-beda. Kita buktikan. Ini kan 82 tadi. Kita cek. 82,959. Masih sekitar 82. Sekarang kita coba cek lagi. 82959. Nah, turun kan? Jadi bisa fluktuatif, naik turun. Tergantung dari data yang kita pakai. Kalau datanya statis itu aja, ya error yang akan terjadi ya fluktuasinya sekitaran segitu. 82, 81, mungkin 80, 79, naik lagi 82. Tapi seiringnya dengan kesempurnaan data yang udah kita masukkan ke dalam machine learning, kepada model, nah itu akan semakin besar dia berlatih, semakin banyak dia melakukan eksperimen, semakin bagus prediksinya. Itulah kenapa dikatakan machine learning. Karena di sini ada proses untuk mempelajari data yang masuk oleh mesin dengan melakukan iterasi berkali-kali. Jadi nggak cuma sekali. Nah, nextnya sebenarnya kalau udah masukin data-data seperti itu, nanti akan masuk ke dalam bagian reinforcement learning namanya. Jadi ada data yang dimasukkan, sengaja dimasukkan, data baru tadi ya. Data baru tadi itu oke, aku udah prediksi, bener nggak? Bener. Oke, kalau udah bener masukin lagi ke datanya. Nah, inilah yang dikatakan reinforce. Jadi dia memasukkan data secara paksa ke dalam data kita untuk dipelajari oleh mesin selanjutnya. Sehingga harapannya dengan pemodelan selanjutnya, data yang ada nggak cuma dapat 30 slot misalnya, tapi bisa sampai ribuan slot karena kita selalu memasukkan data-data baru. Itulah yang terjadi di machine learning sekarang, AI sekarang ini. Jadi seperti ChatGPT, kemudian Gemini, itu udah sekarang namanya bukan AI murni tapi pakai generatif AI. Dia bisa mengenerate nilai-nilai baru, hal-hal baru sesuai dengan memasukkan inputan yang ada oleh si usernya. Sehingga dia dari data-data yang begitu banyak dicocokkan kira-kira yang cocok dengan instruksi user itu apa. Itulah nanti kedepannya lebih dalamnya, lebih jauhnya ke arah generatif AI itu. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Udah selesai, jadi kita memprediksinya udah sampai ke bagian akurasi dan kita udah berhasil memprediksi dengan hal-hal yang kondisi yang tadi ya. Misalnya contohnya memprediksi nilai survive-nya terkait dengan orang-orang dengan karakteristik yang baru seperti apa. Nah, itu nanti kita bisa lihat di situ. Dengan menggunakan model-model seperti ini. Utamanya biasanya kita melihat di bagian akurasinya ya. Ketika misalnya akurasinya, oh ini terlalu kecil nih, kita butuh yang besar. Dicoba neighbor-nya ditambah. Misalnya 4 atau 3 dan seterusnya. Teman-teman silahkan bereksperimen. Misalnya kita coba sekarang 5. Apakah dari tadi itu 8281 dia akan menjadi bertambah bagus? Atau makan bertambah turun? Nah, turun. Jadi nggak cocok nih kalau semakin banyak neighbor-nya. Semakin banyak neighbor-nya nggak cocok. Kita tambahkan lagi 10. Jadi silahkan bereksperimen bebas. Nah, ini bagus nih, nilainya 81%.
Jadi di bagian KNN itu ada beberapa hal yang memang kita harus melakukan beberapa uji coba untuk mendapatkan nilai-nilai akurasi yang bagus, model-model yang bagus untuk memprediksi dari data train kita sehingga mendapatkan nilai prediksi yang diinginkan oleh user. Oke, sampai sini. Mister balik lagi ke presentasinya dulu. Apakah ada yang ketinggalan? Harusnya udah clear sampai ke bagian akurasi. Nah, ini tadi pelatihannya ya. X-train dan Y-train. Ini gambarannya. Kita pisahkan. X-test pisah, Y-test juga pisah. Berbaginya berapa persen, Mister? Yang tadi kita buat 25% ya. 0,25 split testnya. Jadi 25% ke atas punyanya X-train, 75% ke atas punyanya X-train, 25% ke bawah punyanya X-test dan Y-test. Proses splittingnya ada test size-nya ini 25. Kemudian menggunakan standar scalar untuk membuat transformasi datanya sehingga nilainya nanti tidak cenderung bervariasi sampai jutaan atau sampai puluhan, sementara ada nilai yang cuma ada 0 dan 1 ya. Itu gunanya untuk meminimalisir variasi yang ada. Sehingga jarak antar neighbornya itu bisa betul-betul merepresentasikan apa yang dilakukan oleh si sistem dengan data-data yang barunya pada saat memprediksi data tadi. Oke, ini classifiernya untuk pengujian fitnya, pemodelannya, kemudian memprediksinya, tes datanya tadi menggunakan predik datanya dengan menyimpannya ke dalam bentuk Y prediksi. Oke, nah ini akurasinya. Oke, ngetes ya, yang tadi bisa sampaikan, ngecek apakah survive yang dari hasil prediksi sama persis dengan yang ada di tes. Kalaupun nggak sama, berapa persentase kemiripan akurasinya. Nah, itulah tujuan dari akurasi skornya. Oke, mungkin itu dulu. Nah, nanti teman-teman bisa coba bereksperimen yang lain lagi. Misalnya dari tadi KNN-nya, teman-teman catat, teman-teman iseng-iseng coba eksperimen penggunaan KNN-nya seperti apa. Kemudian misalnya dengan menggunakan variabel-variabel yang lain. Variabel-variabel yang nggak dibutuhkan udah hapus saja. Boleh dicoba-coba semuanya. Oke, sudah selesai, di presentasinya pun juga udah clear. Sekarang ke bagian pertanyaan. Gimana? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mister balik lagi ke online lessonnya. Mister stop dulu. Ganti screencast-nya ke window dan ke Algo Python. Oke, nanti code-nya seperti biasa Mister akan langsung share di WA-nya supaya teman-teman bisa bereksplorasi lebih. Kemudian bisa melihat beberapa komen-komen yang ada di sini untuk memperjelas ini sebenarnya fungsinya untuk apa, kegunaannya untuk apa. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Dari poin misalnya angka 1 sampai 10. Kira-kira untuk sekarang proses pemahaman teman-teman dari yang Mister jelaskan di poin keberapa? Coba absen. Nggak apa-apa. Mister pengen tahu dulu bagaimana penangkapan dari teman-teman. Semoga bisa ditangkap lebih dari 50% apa yang Mister jelaskan. Silakan diketikkan di kolom chat. Kira-kira masing-masing bisa menangkap kira-kira berapa persen. Gak apa-apa ya, ini nggak ujian kok, nggak ujian. Cuman Mister pengen tahu aja. Dari penjelasan Mister bisa tertangkap dengan cukup baik atau tidak. Karena jadi evaluasi juga buat Mister kedepannya seperti apa harus menjelaskan mengenai machine learning ini. Gimana, ada yang mau berpendapat? Ada yang mau ngetikkan kira-kira berapa persen? Atau clear semuanya? Aman? Oh, 5%. Oke, mantap. Oke, jadi evaluasi ya ke Mister dan ke tim nanti ke depannya seperti apa. Kira-kira yang bikin susah apanya sih? Di bagian prediksinya atau di bagian persiapannya? Persiapan itu maksudnya lebih ke arah cleaning, nyari insight, atau malah ide selain kodenya, maksudnya kayak statistiknya yang susah dipahami saat interpretasinya. Apa yang bikin susah? Karena kalau secara code bahasanya campurnya gimana maksudnya?
Oh, di slide-nya ya? Oke, oke. Iya, soalnya kalau yang PP2 kebetulan memang dari tim belum menyediakan yang bahasa Indonesia. Bentar. Yang bahasa Inggris maksudnya. Dari tim nggak ada yang belum ada yang menyediakan bahasa Inggris full. Jadi ya masih seperti ada beberapa yang ditranslate, ada yang masih kadang malah jadi membingungkan. Memang PR sih kalau kita belajar dengan bahasa ini, bahasa yang diterjemahkan, kadang ada beberapa yang akhirnya bikin jadi bingung. Oke, jadi evaluasi ke kami nanti untuk membuat bahasanya lebih mudah dimengerti. Oke, kalau Haikal di bagian prediksinya ya. Oke, memang prediksi ini ya lebih lebih memang ke arah eksplorasi ya. Jadi kita kalau nggak belajar dengan menggunakan dengan based on latihan, kadang jadi agak sulit karena beberapa argumennya harus kita baca langsung dari dokumentasi. Kebanyakan ya, kebanyakan. Teman-teman bisa lihat di bagian Kaggle. Di Kaggle itu ada beberapa contoh-contoh beberapa orang yang melakukan analisis data dengan menggunakan Python. Itu bisa banget tuh dibuat sebagai referensi. Jadi ketika kita mau ini contohnya sekarang ini kan ngomongin KNN ya. Silakan teman-teman coba explore di bagian Kaggle itu yang orang-orang yang menggunakan KNN itu seperti apa. Apa-apa aja yang harus dilakukan. Klasifikasinya seperti apa, syarat parameternya seperti apa. Nah, itu bisa menjadi tambahan. Karena kalau yang ada di sini terus terang di bagian slide ini masih dibilang cukup sederhana sebenarnya ya. Kalau dibandingkan dengan yang ada di luaran sana ya, kayak misalnya Kaggle atau ada yang di bagian bank data dan sebagainya, itu ada yang seperti ini dan ini masih cenderung kondisinya menggunakan fungsi-fungsi yang lazim digunakan. Belum yang sampai penentuan parameter, hyperparameter dan sebagainya. Sementara nanti next time realnya itu biasanya nggak cukup sampai seperti ini aja. Jadi ada pengolahan lebih lanjut di bagian KNN-nya, entah itu di bagian prediksinya, entah di bagian standarisasinya dan sebagainya. Jadi memang untuk prediksinya teman-teman butuh eksplorasi. Kalau Mister menyarankan lebih baca ke arah dokumentasi, memang harus pelan-pelan, nggak bisa langsung cepat. Mister juga masih kalau bisa dibilang ahli, nggak ahli. Memang masih harus belajar pelan-pelan karena kondisinya harus memahami masing-masing modulnya fungsinya itu untuk apa. Kalau nanti salah memasukkan fungsi, sama sistem tetap dikerjakan. Tapi hasilnya udah nggak bisa diinterpretasi. Gitu. Jadi sistem yang tadi Mister sampaikan, dia supporting, betul-betul supporting apa yang kamu masukkan dia akan kerjakan. Bahkan kamu tipe datanya salah pun dia akan kerjakan. Tapi nggak sesuai. Nggak sesuai dengan contohnya, nggak sesuai dengan hasilnya. Coba teman-teman explore, ya sederhana aja. Waktu cleaning data, biarkan kondisinya tetap objek, kemudian lakukan analisis deskriptif atau describe. Masih tetap keluar datanya. Hasilnya masih ada. Tapi udah nggak bisa, susah untuk diinterpretasikan secara statistik dan secara realnya nggak logis. Itu tandanya ya, tandanya ketika dia itu, oh ini kayaknya datanya belum di cleaning deh. Itu kelihatannya biasanya dari situ. Bagi orang-orang yang memang udah lama ya terjun di bagian data science mungkin ya, tapi kalau mungkin kalau Mister mungkin sedikit-sedikit masih miss. Oh ya ini masih Mister terima. Tapi ya itu memang butuh latihan ya. Intinya di bagian latihan untuk bagian machine learning-nya. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Selain dari bahasanya yang bikin bingung, bahasa di PowerPoint-nya, kemudian dari para pembelajar prediksinya, nggak ada? Oke, nanti Mister akan coba share main code-nya. Kalau teman-teman ada yang ketinggalan, coba dipelajari lagi. Memang cukup sulit. Mister akuin cukup sulit. Bahkan tingkat mahasiswa pun ini juga masih PR bagi mereka. Jadi teman-teman istilahnya paling tidak teman-teman udah dapat gambaran. Jadi kedepannya misalnya teman-teman udah minat dengan data science yang real, ini menjadi landasan yang sangat bagus sekali kalau menurut Mister ya. Karena teman-teman udah one step ahead dibandingkan dengan teman-teman yang lain yang belum mengenal sama sekali Python, belum mengenal sama sekali prediksi itu seperti apa. Teman-teman udah belajar di sini mengenai prediksi, at least udah satu langkah ke depan, tinggal teman-teman menekuni aja, teman-teman berlatih karena code tanpa latihan itu sama kayak kalau kita belajar bahasa Inggris cuman ngafalin grammar. Terus kita nggak bisa nggak ngomong, nggak latihan ngomong, udah kelar gitu kan. Nggak bisa. Ntar kalau ketemu orang luar negeri juga kita bakalan bingung ngomong apa ya gitu.
karena nggak terbiasa. Sama bahasa pemrograman juga sama seperti itu. Jadi harapan Mister dengan kondisi seperti ini teman-teman bisa mencoba untuk latihan bereksplorasi sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau diskusikan silakan diskusikan ke Mister, nggak ada masalah. Via WA boleh, Instagram dan sebagainya. Sekali lagi jangan sungkan-sungkan, kita sama-sama belajar. Jangan khawatir, nggak ada yang di sini Mister ntar aku kalau tanya takut salah, nggak ada yang salah. Kita belajar bareng. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan atau mau diskusikan, Mister akan cukupkan dulu untuk pertemuan pada sore hari ini. Waduh, nggak terasa udah mau jam 6 lagi, 5.53. Mohon maaf udah lebih dari yang udah Mister sampaikan sampai setengah 6, ternyata lebih sampai mau jam 6. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Sedikit Mister wrap up. Kita udah belajar terkait dengan dasar-dasar algoritma pembelajaran mengenai machine learning dengan menggunakan KNN tadi. Tentunya KNN juga nggak bakalan bisa langsung dipakai, tapi kita perlu yang namanya penyesuaian datanya, yaitu dari proses persiapan, cleaning data, mencari insight, dan sebagainya. Kalau perlu visualisasi, pakai visualisasi data untuk mendapatkan berbagai informasi yang penting yang perlu kita lakukan modifikasi. Contohnya juga nanti ketika udah dapat bagian-bagian yang misalnya missing value, harus kita penuhi semuanya value-nya, apakah harus dihapus atau harus diisi sesuai dengan data-data yang ada di situ, bisa berdasarkan mean, median, modus, dan sebagainya. Selanjutnya setelah clean, baru kita masuk ke bagian prediksi atau pemodelan. Dan ingat, pemodelan itu metriknya harus dalam bentuk number. Nggak bisa dalam selain number. Bisa diproses tetap pada sistem, tapi pasti akan akurasinya kacau. Prediksinya pun juga akan kacau. Jadi pastikan semuanya dalam bentuk numerik, tidak ada objek di situ. Proses pembuatan objeknya atau konversi objeknya bisa dengan menggunakan apply, bisa dengan menggunakan built-in function dengan apply-nya tadi ya, bisa dengan menggunakan yang custom function. Oke, mungkin cukup sekian dari apa yang bisa sampaikan. Semoga apa yang bisa sampaikan mendapatkan sedikit memberikan teman-teman gambaran. Mungkin ya tadi ya ada yang dapat 5%, ada yang 5% mungkin ya. Gak apa-apa, memang ini sulit ya, nggak yang gampang, tapi jangan menyerah karena kondisi ini menurut Mister buat bekal teman-teman one step ahead ketika ketika teman-teman emang mau terjun fokus ke bagian data science atau deep learning. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-temannya. Udah belajar bersama dengan Mister di algoritma pembelajaran di machine learning, dasar-dasar machine learning di PP2 pada sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye. Semangat semuanya. Terima kasih, Mister. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mister. Oke, Baili semuanya. Arsyad, BJS, Brilian.